wala tajidanna aqrabahum mawa'a aqrabahum, yang paling dekat dari mereka. Nah, humnya lupa kita. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu. Kamu akan mendapatkan orang yang paling dekat dari mereka, lil ladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Nasoro. Ah, betul. Ah, hafal ya. Oh, ustaz-ustaz kita ini hafal Quran. Kristen pendetanya nggak hafal Bible. Masolang. Alladzina qalu, yaitu orang-orang yang berkata inna nasoro, kami nasroni. Dalam konteks kita orang Kristen lah. Jadi teman-teman, Quran sendiri mengatakan orang yang paling dekat dengan kita ini adalah orang-orang Nasrani, Kristen. Paling dekat. Kenapa begitu? Dzalika bi anna minhum, karena di antara mereka, di antara, ingat jangan GR dulu, minhum. Dzalika bi anna minhum kisisina. Kisisina diterjemahkan pendeta, maksudnya orang mau belajar. Waruhbana, sebenarnya kan rahib diterjemahkan, orang yang mau mensucikan diri. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka orang-orang yang tidak sombong. Jadi kada ada orang-orang Kristen, mereka ini memang jadi Kristen karena mereka sedang belajar, terus mereka ingin menyucikan diri, ingin keselamatan dan seterusnya ya, seperti yang kita ketahui. Dan mereka yang tidak sombong, orang-orang dekat gitu. Tidak semua Kristen gila Pak, seriusan asli. Kemarin saya dialogkan offline tuh, semuanya saya kasih testimoni, tanya testimoni. Bu, Pak, Bapak, pendeta Nainggolan namanya, Nainggolan. Pak, usia berapa tahun? Kalau nggak salah ya, 70 tahun pendeta. 70 tahun, Allah hebat sekali Bapak, Allahu Akbar. Bayangkan 70 tahun masih sesat. La haula wala quwwata. 70 tahun pendeta. Aduh, ini gimana membesarkan Ustaz Malik nih. 70 tahun dia sesat, astagfirullah. Lah. Sebentar, 70 tahun sesat, bayangkan. Kasihan sekali. Tapi enggak ya, kata Nabi Muhammad ada, enggak begitu formatnya. Formatnya adalah ada orang yang seperti saya nih. Nauzubillahi. Ada orang yang sepanjang hayatnya itu beramalan dengan amalan surga. Ada amalan surga. Nanti di ujung, tinggal selangkah lagi. Tinggal saja illadiro, tinggal saja. Lalu malah beramal amalan ahli neraka. Kata Nabi, fayadukhuluha, masuklah dia ke dalam neraka. Jelas tadi ya, begitu ya? Kalau nggak salah ya? Ada hadisnya kan? Innamal a'malu bil khawatib. Amal itu dilihat pada akhirnya. Ujung. Makanya kita itu selalu berdoa 3 doa yang enggak boleh kita tinggalkan. Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kemudian Allahumma rzuqni taubatan qablal maut, ya muqallibal qulub. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. 3 doa itu. Pas sujud kita dawamkan, pas ingat mati kita dawamkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu, walaupun di dunianya itu dakwah, ya kan, mujadalah, berdebat dengan izharul haq dengan orang-orang kafir. Belum tentu mati jadi muslim. Bisa jadi dia tiba-tiba terjatuh dalam kemaksiatan. Kemudian akhirnya berputus asa dari rahmat Allah, dia murtad. Kita nggak tahu. Kita contoh Abdullah Al-Qasimi. Dia mendapat julukan Ibnu Taimiyah kedua. Dia menulis kitab membantah pemikiran ateis. Tapi di akhir kehidupan dia jadi ateis. Julukannya Ibnu Taimiyah kedua, nulis kitab membantah ateis. Tapi akhir kehidupan dia jadi ateis. Kenapa? Karena dia bucin sama seorang perempuan Beirut ketika ke Perancis. Maksiat. Sementara ulama itu kan yakhsyallah. Dia memiliki rasa takut kepada Allah. Tiba-tiba tadi ngeri. Maka kita saat ini ya terus doa. Walaupun kita sedang di zona kesolehan, gitu ya, di zona kebaikan, yang kita minta istiqomah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jadi al-maghdub, ad-dallin itu, al-maghdub itu Yahudi, ad-dallin itu Nasrani. Jadi jangan sampai kita mati kayak mereka itu. Itu dibaca terus. Ya. Kalau murtadin kan selalu diputusnya tuh di ihdinas siratal mustaqim. Dikiranya kita masih cari jalan kebenaran, kan PA. Iya. Betul teman-teman. Jadi
Bukan berarti karena saya debat tiap hari, saya memperjuangkan la ilaha illallah terus aman, enggak. Nabi aja mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau palingkan hati kami ya Allah setelah kamu. Enggak. Di ujungnya nanti kalau ada juga orang yang beramalan dengan amalan neraka, dasar penghujat. Sepanjang hidupnya itu beramal dengan amalan kayak Pak Selaras ini kan. Hari dia fitnah Islam, fitnah Nabi Muhammad, fitnah Quran. Dia nih Selaras nih. Nah, kita tidak tahu nanti di ujungnya dia beramalan dengan amalan ahli surga, kata Nabi fayadkhuluha, masuk dia ke dalam surga. Lihat bagaimana Allah itu Maha Rahman. Di ujung betul teman-teman. Jadi kita nih perlu untuk tetap istiqomah hingga sampai fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. User Muslim Kristen. User, silakan teman-teman Kristen, Komal ini saya buka didedikasikan untuk teman-teman yang mau berdialog. Silakan, yang mau bertanya boleh, nanyalah karena kalian nggak bisa menanya kan di gereja kan tahu. Bisa nanya dia, mereka bisa nanya. Aku lihat orang nanya di gereja, saya lihat tuh videonya, nanya di gereja, angkat tangan. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana. Lalu apa kata pendeta setelah dalam titik tertentu? Iblis, aku melihat iblis dalam diri. Asli itu. Loh, kalau benar, kalau ajarnya punya dasar, kenapa nggak bisa nanya? Silahkan teman-teman Kristen sekalian, kami Muslim ingin menjadi kontras dari gereja. Kalian boleh nanya apapun, nanya terkait ketuhanan, nanya terkait keselamatan, silahkan. Naik Kristen silahkan. Terbuka, ini kesempatan untuk bertanya silahkan. Boleh bertanya Bang. Silakan Kristiani. Pak Dracula Muslim Kristen, Dracula namanya. Kristen ya Pak. Alhamdulillah Bapak ditunggu dari tadi, kemana aja? Kapan Allah SWT mendirikan agama Islam? Baik Pak, Masya Allah. Ustaz mau jawab Ustaz? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jawab. Al-Madinah. Itu redaksi Allah. Assalamualaikum Bang Abdul Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabkan dia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu deklarasi dari Allah. Saya mau nanya ini karena katanya Mau makan? tanya. Saya mau bertanya sedikit, boleh nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah yang sedikit ya. Sebentar boleh saya tambahkan ya sedikit ya. Moderator nggak apa-apa, nggak usah di-mute, biarkan saja. Mereka noise nggak apa-apa, mereka kacau perlu amat. Kan Allah dirikan agama Islam. Baik. Kapan Allah? Nah, ketika kita lihat dulu ya, apa itu Islam? Saya mau tanyakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apa itu Islam? Kata Nabi Muhammad, Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kapan kita bersemua bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah adalah Tuhan? Ketika ada dalam ruh. Dulu dikatakan oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kita semua menjawab, bala syahidna, kami semua Muslim. Kita semua, termasuk Paulus juga sama Muslim dia awalnya. Ketika dari alam ruh Muslim, brojol jadi bayi, itu adalah seorang Muslim. Tapi kata Kristen, enggak, kamu menanggung dosa. Ah, ini kalung salib. Kalau pertanyaan ini nggak ada yang bisa jawab ini. Silakan, apalagi pertanyaannya. Kalau pertanyaan ini nggak bisa dijawab ini, palingan kumur-kumur. Anda agamanya, sebentar loh, agama Anda apa? Nggak perlu beragama. Enggak, saya di sini judulnya Islam dan Kristen. Kalau enggak menyebutkan agamanya, izin dulu paling di bawah Pak. Oh, Kristen. Oke, dari tadi kok apa ini malu-malu. Ada apa pertanyaannya? Mau tanya? Boleh. Boleh. Ketujuh dongeng. Ya. Gimana? Ya. Pernahkah Allah bertemu dengan Jibril di mana? Oke. Begini, Muhammad menerima wahyu Satu-satu. Aku dulu. Satu-satu. Aku dulu. Oke, aku dulu ya. Iya, Aku satu-satu. dulu ya.
Nyalak tuh. Pernah Jangan yang susah pertanyaannya, nanti jawabnya pernahkah susah. Allah bertemu Yang dengan gampang. Jibril? Begini. Jangan susah-susah, ntar disalib pula Siapa yang nanti. menerima wahyu di Gua Hira? Di Gua Hira. Kayaknya satu-satu nggak kedengeran. Satu-satu. Siapa yang ngomong sekarang? Muhammad. Kenapa dia menerima wahyu di Gua Hira? Apakah itu iblis atau Jibril? Baik, sama. Kita lihat Musa pun menerima wahyu di gua. Yesus menerima wahyu di gua. Nabi Muhammad pun menerima wahyu di gua. Nah, buktinya. Ada Nabi Musa itu ke gua, ke Gunung Sinai itu ke gua dia. Memang tidak nyaman perasaannya. Tuhan mana ada nulis di loh batu. Tuh Nabi Musa ke gua di Gunung Sinai diberikan wahyu oleh Tuhan. Nah terus Berbohong memang Muhammad enak ke gua perasaan. diberikan oleh Tuhan. Yesus ke gua, cuman bedanya kalau Yesus ke gua jadi Tuhan. Kalau nggak berbohong memang nggak nyaman perasaan. Ya, dongeng gimana? itu kan Bible Sekarang dongeng. Tanya aja begini? Lukas. Aku sekarang dulu ya. Begini. Kenapa Aku dulu Muhammad- sekarang. Lihat Kenapa nyalak Muhammad- semua mereka lihat kan. Nyalak ketika mereka tahu kalau Yesus menerima firman dari Tuhan. Begini. Sebentar. Begini. Alasan kalian ini tidak tertib karena kalian tahu kalian baru sadar kalau Yesus menerima Tuhan. Kalau dia menerima firman, Kalau dia menerima firman dari Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, iman kalian keganggu, kalian menyalak. Begini. Kenapa Muhammad menerima wahyu di Gua Hira? Apakah iblis atau Jibril? Menerima wahyu dari Tuhan kayak Yesus di gua. Musa menerima wahyu dari Tuhan di gua. Yesus menerima wahyu dari Tuhan di gua. Nabi Muhammad Jangan menerima lagi. wahyu dari Tuhan di gua. Congor Yes. lagi. Ditanya kenapa? Congor. Kalau ditanya host, Apalagi Udah congor ini orang nih. nggak bisa Yang penting ada jawabannya. bawahnya. Orang-orang teman Kristen liatin mau nanya, dia udah membajak. Oke, aku dulu. Silakan, apalagi host mau nanya apa tadi kamu host? pernahkah Allah bertemu dengan Jibril? Allah Di mana bertemu kalau dengan pernah? malaikat Jibril, ya, dengan seluruh malaikat. Di mana? Qoroh. Wa id qala lahu, Tercatat di mana? sebentar dulu di di surga. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Aku nggak nanya berkata bertemu. Dia Iya, ada Tuhan berkata langsung dan ngomong bertemu. kepada malaikat. Yes, Tuhan langsung berkata kepada malaikat. Yes. Gak nyambung. Yes, pernah itu jawabannya. Pernah. Di mana? Di mana jawabannya? Dalil. Di surat Al-Baqarah dari tadi. Banyak- Orang Nggak ada bertemu di situ, ya, bro. cukup mengecewakan dengan teman-teman Kristen itu karena mereka sepertinya selain bermasalah dengan doktrin, bermasalah dengan telinga. Saya selesaikan. Nih, Al-Baqarah. datanya Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah saya bacakan. Al-Baqarah berapa? Nah, Al-Baqarah berapa? Cobalah untuk jangan kasih turunkan saya. Saya menyampaikan fakta. bukan Kalian begitu. tahu. Saudaramu Semua Kristen sedang kalian. ngomong. Saudaramu Kristen sedang ngomong. Ikut ngomong. Ayat berapa? Ayat berapa? Al-Baqarah berapa? Bentar. Berkubaca. Ayat berapa? Berkubaca dari sini. Berku tengok. Surat Al-Baqarah. Apakah kau tahu arti alif amin? Ngomong lagi dia mah. Alif amin. Apa tuh alif amin? Ayat Ih, Apa tuh arti alif amin? saudara mereka kayak Ayat berapa? ya mereka dasar tukang makan babi. Apa artinya alif amin babi? Apa artinya alif amin? Bawa Kamu dulu. nggak tahu itu. Nah, Pak. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Di ayat Bapak baca ayat kedua 30. Ayat 30. ya. Ah. Oke. Ayat 30. Silakan teman Kristiani sekalian, nggak apa-apa naik silakan. Saya memang mengundang ada Santo, mengundang teman Kristen untuk bisa dialog. Silakan kalau kalian takut sama banyak juga. Ya saya tanya nih, ya saya sudah lama di atas nggak diperbolehkan nanya kan nggak? Sorry, Pak Hos, kita ke Pak Selaras dulu ya. Gak enak kita nggak adil ya. Kita dari tadi kasihan. Silakan Pak Selaras. Soalnya tadi dia ini izin tadi. Iya, ya kan. Jadi saya nanya ini aja deh. Apakah di dalam Islam itu diperbolehkan
perbudakan. Gimana kira-kira Kang Cang? Perbudakan. Tidak. Islam Tidak. itu ya sebentar dulu, santai dulu. Iya, silakan. Iya, silakan. Mana ada bertemu di sini? Aduh. Sebentar dulu, satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Oke, Islam itu membebaskan perbudakan. Seluruh narasi-narasi Islam itu membebaskan perbudakan. Jadi sebelumnya itu perbudakan sudah ada sebagai sebuah sistem yang mendarah daging, merakyat lah, dilakukan oleh orang-orang saat itu. Islam mengikis satu demi satu. Jadi Islam dia mengatur perbudakan dalam rangka meminimalisir perbudakan. Yo. Sepertinya kamu nggak paham dengan pertanyaanku tadi. Saya sedang jawab selaras. Ulangi lagi. Kamu tidak mendengar. Ulangi lagi ya. Ya. Oke, kulangi. Di manakah Allah bertemu dengan Jibril? Pernahkah mereka bertemu? Kalau pernah, di mana mereka bertemu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Gak ada di situ bertemu, itu berfirman. Baik, berfirman dengan malaikat Jibril. Gak ada Bagus. bertemu, jangan samakan berfirman dengan bertemu. Kalau Allah tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril, terus pertanyaannya apa? Ya udah gitu aja, nggak pernah itu aja, nggak ada yang lain. Doang. Bilang aja enggak. Sekarang saya Berfirman tanya, sama yang bertemu. pernah nggak Yesus bertemu Pernah dengan nggak? Tuhan? Pernah nggak? Ya tadi sudah saya tunjukkan. Saya memahami ini Allah langsung berfirman kepada malaikat Jibril, kepada para malaikat, Bertemu dengan berfirman sama rupanya. Sebentar. Saya memahami teks itu. Allah berfirman langsung kepada para malaikat. Oke? Jadi bertemu dengan malaikat, bahkan disuruh sujud. Kalau Anda memahaminya tidak bertemu, ya silahkan. Kalau presiden berkata belum tentu dia bertemu. Sekarang, ya udah. Kalau Anda bilang tidak bertemu sekarang. Sekarang pertanyaan saudara. Dengar, iya. Jangan boleh Pertanyaannya cepat apa? ngomong aja, santai, dengar dulu. Bukan pertanyaannya apa? Kalau tidak, pertanyaannya emang harus berapa kali tanya udah diulang-ulang? Kan sudah saya jawab. Terus Pernah bertemu di mana? Bertemu di mana? kan sudah saya bilang tadi di sini di surga nih malaikat. Nah, udah saya jawab. Di mana ayatnya mereka bertemu di surga? Di sini Nggak di ada bertemu di Al-Qur'an surga. sini. Lalu di mana? Kau Udah mau di baca ya seharusnya jawab lah, kalau nggak ada, itu aja. Ada apa enggak? Itu saya pahami itu sebagai Allah bertemu, Allah berbicara berfirman langsung kepada malaikat. Saya memahaminya Allah langsung di situ kepada malaikat. Oke? Itu yang saya pahami. Bertemu, Kalau Anda memahami itu berfirman tidak dengan bertemu sama. dalam konteks itu sama bagi saya. Berfirman dengan bertemu sama. Ya, dalam konteks itu bagi saya sama. Karena tidak ada hijab di situ. Oh ya udahlah, kalau bagimu sama, ya apa lagi mau ditanya? Ya udah, sekarang pertanyaannya, ada nggak Yesus pernah bertemu Tuhannya? Pernah. Nah, di mana Yesus bertemu Tuhannya? Di Alkitab. Bagus, siapa Tuhannya Yesus? Udah berapa pertanyaanmu? Bukan, siapa Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Bapak. Bisa nggak Tuhan Tiga. punya Tuhan? Rupanya Tuhan itu. Ulang lagi, mulai nanya balik. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Kau kira Tuhan itu rupanya harus pencipta, bisa penguasa. Saudara, pertanyaan gampang. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Ya, jelaskan dulu, apa itu Tuhan? Jelaskan, saya tanya, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Jelaskan. Aneh. Kenapa tidak bisa? Tuhan Kenapa saya. tidak bisa? Oh, oke, jadi bisa. Bisa lah, penguasa itu kan. Bagus. Ketika Karena Tuhan punya Tuhan itu Tuhan, penguasa. bagus. Ketika Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Apa kau dengar dulu Tuhan itu penguasa? Bukan itu. Ketika Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Tuhan itu kan penguasa deh. Bukan, saya memahaminya Tuhan bukan penguasa. Ketika Tuhan Loh, punya kan Tuhan, menurutmu? Jadi kau paksakan menurut kami. ya makanya saya tanya menurutmu. Kalau kau mengatakan Tuhan itu penguasa, saya tanya sekarang menurutmu. Kalau begitu, ketika Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Kenapa rupanya kalau 3? Apa salahnya kalau 3? Bukan, saya tanya. Ketika kau mengatakan Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan? Apa salahnya kalau 3? Pada salahnya. Yang saya tanya, Ya sudah, jadi Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Hah? Ada berapa Tuhan? Tuhan itu kan penguasa deh. Kalau kau katakan Tuhan bisa punya Tuhan, oke. Ketika Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Berapa Tuhan?
Tuhan Kristen kan tiga, Tritunggal, tiga pribadi satu hakikat. Itu Apalagi saya apa nanya lagi? itu kemana-mana. Pertanyaan udah lihat, pertanyaan cuma Saya satu. nanya tiga pribadi, bawa hakikat apa kau ini? Bentar, fokus. Ketika kau mengatakan Tuhan bisa punya Tuhan, oke? Saat Ye. Tuhan punya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Pertanyaanku masih satu, pertanyaanmu udah lima. Pertanyaanku masih satu, pertanyaanmu udah lima. Gitulah memang. Margona. Saudara, alasan, Mana ada jawabanmu? alasan, Gimana Ini loh, alasan kau memahami menghindar dari bertemunya? sebentar. Alasan kau Memahami menghindar ketuhanan dari gini loh, Gimana? bos. alasan kau menghindar dari Jangan pertanyaan kau- saya Bertemu di mana? karena kalian tahu kau menuhankan lebih dari satu Tuhan. Enggak lah, satu Tuhan. Bertemu di mana mereka? Ini loh, Pabulat Bos. Muslim Kristen, Pabulat Muslim Kristen. Kristen saya, host. Kristen. Bertemu di mana? Saya sebentar Bang host, saya mau tanya dulu nih sama Bang Chan nih. Bang Chan, menurut Bang Chan aula itu Tuhan bukan? Yes, absolutely, 100%. Oke. Berarti Nabi Muhammad Tuhan bukan? Bukan Tuhan Oke, bukan. sama sekali. Oke, kenapa dia disebut Rabb? Gak ada buat terus ada aja kau ini. Ada. Saya mau tunjukkan. Boleh. Kalau boleh. ada gimana? Nanti saya minum kopi kalau ada. Oh, berarti harus ada konsekuensi. Ya mah. Ya, kalau Tunjukkan ada berbohong aja. sekarang pada saya. Tunjukkan Nabi Muhammad Nah. disebut Rob. Oke, kalau ada Kalau ada berarti lanjut diskusi tunjukkan. Margona. Susah sekali orang diskusi. Ini tadi juga saya Sebentar buktikan. ya. Nggak ada nantang-nantang. Kristen, kalau saya bisa membuktikan mau patahkan salib. Nah, bisa. Enggak lah. Kamu kan bilang bahwa Muhammad bukan Tuhan. Yes. Tapi dalam kitabmu itu jelas bahwa Boleh, Rob silakan. itu juga Muhammad itu disebut Woi Rob. Kancan, kau bertanya terus, udah 1000 pertanyaanmu. Iya, udah sering memang gitulah. Satu orang bertanya. Sesering itu saya bertanya, sesering itu pula kau nggak bisa jawab kan? Orang dia jawab itu. Maunya bertanya aja dia. Mana ada? Satu ditanya 10. Atau malu kau nih. Ya ini temanmu mau menunjukkan Nabi Muhammad Rob. Oh lagi nyari dia. Silakan kalian Kristen nanya lagi lah sampai sekarang. Di mana mereka bertemu? Bertemu di mana tadi Jibril Itu sama Allah? lagi. Tadi sudah saya jawab. Isumu adalah headset. Enggak. Di mana bertemunya? Gak ada Pak. Jalur Saya Bakor tidak cuma ulang berfirman di mana? anak-anak apa bertemu di mana? Gak bukan ulang Pak. Pertanyaan itu memang fokus. Pak. Kalau Anda Di tidak Kamu dengan berfirman apa sama? kalau Anda tidak memahami itu sebagai pertemuan ya udah berarti pertanyaanmu. Oh, udah besar kok bodoh kali. Berfirman kan bertemu kok sama. Dalam Iya. konteks itu saya bilang. Kecuali ada yang bisa menunjukkan kalau Allah ada hijab di situ dengan malaikat. Boleh silahkan. Jadi kalau presiden berkata seluruh bupati di Indonesia harus begini-begini, apa bertemu dia? Enggak dalam konteks presiden bukan tidak dalam konteks itu. Contoh, tahu contoh. Konteks itu kan? Konteks itu. bilang aja, bilang aja kau, Qala lahu rabbuhu. bilang aja kau cuma bisa bertanya. Dan Bilang ingatlah aja kau ketika cuma bisa Allah berfirman bertanya. kepada para malaikat. Bertemu dan berfirman tidak sama. Pada malaikat langsung. Nah, ini jailun fil ardi khalifah. Bilang aja kau cuma bisa bertanya, menjawab nggak bisa. Sudah saya jawab Kau kan tadi. Aneh. Kau kan kemampuanmu cuma bertanya. Peringatan pertama. Saya tidak bisa Pak. Yang sudah saya jawab, Anda Mau yang kau- sudah saya jawab by dalil, pakai data, terus Anda ngulang-ngulang, nggak begitu cara dialog Pak. Berfirman dan bertemu tidak sama, waktu bro. kita, Pak, itu mah. Waktu kita buat teman-teman Kristen yang lain juga mau. Bapak lebih baik lihat datanya. Bapak lihat datanya. Bertemu dengan perbaiki. berfirman tidak sama. Bawa dulu aja. Lebih baik Bapak kasih poin lain apa gitu. Silakan siapa yang mau nanya lagi Kristen? Udah aja Kristen nih. Bisa nggak kalian Kristen tuh dialog seperti layaknya orang normal gitu? Kayak kita ngobrol di halaman rumah dengan tetangga, ngobrol biasa dengan saudara. Bisa nggak dialog seperti manusia biasa gitu? Aku mau tanya Kang Chan, bisa aku mau tanya Ya, apa di Lukas 21 itu ini kan dia disunat. Nah, kulit yang disunat itu Tuhan nggak Kang Chan? Tuhan Yang ada dipotong diabadikan itu. Kulub Kudus namanya. Kulub Yesus, Kulub Kudus ada. Iya karena Kang Chan, iya karena kan Yohanes 1:14 firman menjadi daging. Makanya mau kutanya Kang Chan, Itu firman di dalam itu. Lukas 21 itu Lukas 2:21 itu kan Makan dulu di sini separuh, jadi bawa ke sana.
Ya mau kutanya ini, saya mau tanya sama Kang Chan. Kan saya pengikut Yesus, makanya mau kutanya. Kalian ini kan gimana sih? Mau bapaknya nggak ikut, nggak makan. Ya kita jadi di dalam Lukas 2:21 itu ya setelah 8 hari kan dia disunat. Menurut Yohanes 1:14 firman menjadi daging. Siapa yang disunat? Yang disunat ini kan daging Kang Chan. Mau kutanya, yang terlepas dari alat kelaminnya itu Tuhan juga atau bukan itu Kang Chan? Itu firman itu. Ini daging, potong. Potong 8 hari, potong Ya, firman. Firman itu ya Kang Chan. Itu namanya Firman huruf Tuhan juga itu. muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Oh gitu. Ya Ada makasih Quran, Kang Chan ya. Sama-sama. Dalam Quran ada huruf yang terpotong-potong, namanya huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Itu dalam Kristen juga ada. Firman yang terpotong-potong. Ada 8 hari, ada. Firman jadi daging, daging dipotong, firman yang terpotong. Bahkan sekarang ada, coba nanti kulup Yesus gitu, kulup kudus lah pokoknya lah. Memang itu konsekuensinya. Silakan Pak Selaras. Ingat ya, Pak Selaras ini dipotong bukan oleh saya, oleh teman Kristennya sendiri. Silakan Rahmanah Muslim Kristen. Assalamualaikum Muslim Bang. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang sampaikan Bu? Ya, alhamdulillah. Aduh, jangan diturunkan dulu, kasih. Biarkanlah moderator dibantu, biarkanlah mungkin ada saudara kita mau memberikan statement. Silahkan, nggak apa-apa. Cuman kita saling memahami juga, ini memang kita kasih tempat buat teman-teman Kristen supaya kita bisa berdialog. Maaf ya Bu, nanti insya Allah Ibu naik lagi kalau ada kesempatan Ibu. Sama hormat, penuh hormat Bu ya. Siap. Kita ini ya, silakan Koko Muslim Kristen. Kristen. Yuda Taylor Muslim Kristen. Muslim. Oh Muslim. Ada sampaikan Pak Yuda? Tidak ada. Siap. Pak boleh izin di bawah dulu kita kasih slotnya buat teman Kristen. Iya. Siap. Makasih ya Pak. Barakallahu fiik. Makasih Pak. Siap. Ini sebentar Pak Koko dan Pak Selaras. Pak Faisal, Teh Faisal Muslim Kristen. Teh Faisal Muslim Kristen. Oke siap. Silakan Pak Koko. Ada yang mau ditanyakan silakan. In any topic, bebas topiknya. Itu bintang untuk melempar setan itu gimana Pak? Baik, dalam Quran itu disebutkan. Jadi ada yang menganggapnya itu adalah majas, metaphorical, ada yang menganggapnya itu adalah makna hakikat yang gaib. Kita tidak tahu seperti apa. Begitu Pak. Kalau menurut Kang itu bagaimana? Saya mengakomodir keduanya saja. Karena satu, itu tidak ada urusan dengan akidah saya. Satu, baik itu majas ataupun dia metaphorical ya, ataupun dia makna hakikatnya. Katakan itu makna hakikat yang sebenarnya gitu ya. Nanti pun akan terungkap sendiri, nggak ada urusan dengan akidah saya. Begitu. Kalaupun misalnya majas, ya berarti baguslah gitu. Ada prinsip al-aslu fil kalimat al haqiqah. Asal dari kalimat itu yang makna yang sebenarnya. Nggak apa? Contoh. Banyak hal-hal. Izin Pak, maksudnya nggak ada urusan dengan akidah saya. Itu kan kitab Bapak. Bagaimana maksudnya? Ya, banyak hal yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, dia sebagai informasi yang tidak ada urusannya dengan akidah kita. Akidah kita itu adalah secara umum ya, ikatan kita dengan Allah. Jadi kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Kurang lebih begitu Bu. Akidah kita ini. Allah sebagai Tuhan, saya sebagai hamba, Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. Kurang lebih akidah itu berpaut pada situ. Aqaid itu ikatan. Nah, kalau apakah poin Ibu itu sesuatu yang mengikat prinsip tadi? Enggak. Baik itu diterima sebagai majas, metaphorical ataupun hakikat, tidak ada pengaruhnya dengan ikatan saya. Ikatan akidah saya. Contoh, kalau bintang itu untuk melempar setan dan itu adalah majas, metaphorical, dipahami metaphorical, maka nggak ada urusan. Ya udah metaphorical. Berarti ada yang maksud
Nah, terus kalau itu adalah makna yang sebenarnya, ya udah makna yang sebenarnya, sesuatu yang bukan urusan kita. Biarkan saja Allah, itu perkara Allah. Contoh. Allah berfirman kepada malaikat topik tadi untuk menciptakan manusia di bumi ini. Bagaimana caranya? Terus bagaimana? Seperti pertanyaan Ibu, bagaimana? Saya nggak ada urusan. Allah menciptakan kita, yes. Ya sudah, Allah menciptakan kita. Selesai urusan. Gitu, Bu. Kang Chan, saya mau tanya Kang Chan, itu kalau Yesus batu yang dibuang, apakah batu itu lempar setan juga Kang Chan? Iya. Yesus batu yang dibuang. Kalau kita melihat penjelasan beberapa scholar Kristen bahwa itu adalah metaphorical, bahwa Yesus ini batu yang dibuang dari penjuru, metaphorical. Oke? Jadi yang disucikan bahkan jadi iblis nantinya, Lucifer. Tapi hal metaphorical itu ada Bu di semua. Metaphorical itu majas atau apa namanya ya? Metaphorical itu alegoris ya. Alegoris itu banyak Bu ditemukan dalam Quran. Begitu Bu. Oke Pak, kalau saya terima itu sebagai metafora ya, kalau tadi kan Yesus adalah batu penjuru atau Yesus adalah anak domba Allah, itu kan kita bisa mengerti karena ada alurnya, ya kan? Apa alurnya? Kenapa Yesus jadi anak domba? Contohnya begini, Yesus ini sebagai anak domba Allah karena merujuk kepada Abraham. Gak ada urusan Yesus dengan Abraham jauh. Mempersembahkan sebentar Pak. Sebentar. Gak ada urusan Yesus dengan Abraham jauh Yesus di sini. Iya, menurut teologi Kristen itu kan Ishak mungkin. Iya, artinya begini kan, Abraham mempersembahkan Ishak, yang tadinya ingin mempersembahkan Ishak diganti menjadi domba. Itulah yang dikorbankan. Oke. Nah, ada hubungannya. Sekarang Yesus. Apa yang diganti dari Yesus? Dialah korban itu, makanya dia disebut sebagai metaforanya, dia sebagai anak domba Allah. Fokus dengar. Ada Abraham. Sebentar Bu, ada Abraham, ada Ishak, ada domba. Yesus ini di metaforikal sebagai yang mana? Sebagai anak domba yang menggantikan Isa itu. Bagus. Kalau Ishak di metaforikal untuk apa? Dalam konteks Yesus? Gak ada kan? Anak tunggal yang dikorbankan. Itu hubungannya. Nah, maksudnya begini, kalau bintang melempar setan. Ibu sebentar. Ibu mau mengkomparasi antara bintang. apa? Sebentar. Ibu mau mengkomparasi antara bintang pelempar setan dengan Yesus anak domba dalam konteks metaforikal. Nah, usaha ibu itu, sebentar loh. Usaha ibu itu harus ibu jelaskan dulu terkait dengan Yesus. Kan itu usaha ibu tuh. Kang Chan, itu bukan metaforikal seperti anak domba Yesus, kan gitu. Nah, ibu harus jelaskan dulu nih ada domba Yesus. Kalau belum clear, berarti belum bisa ibu bantah sebagai sesuatu yang komparatif. Sekarang Bu, saya tidak komparasi Pak. Saya bukan mengkomparasi. Ibu tidak ingin komparasi kan? Nah, ketika ibu tidak ingin mengatakan itu tidak komparatif, nah ibu harus jelaskan dulu nih anak domba yang maksud. Sekarang pertanyaannya Bu, Yesus ini ketika dikatakan anak domba, dia metaforikal untuk apa? Oke, saya jelaskan sekali lagi, nanti tolong jawab saya Pak ya, karena kan saya naik untuk bertanya. Iya, kan kita kalau Bapak menjawab kan pasti ada timbul pertanyaan yang baru dari penjelasan Bapak. Nah, makanya saya bilang kalau di posisi Bapak itu adalah metafora, itu metaforanya apa begitu? Karena nggak mungkin tiba-tiba bintang melempar setan tiba-tiba metafora. Apa yang dia metaforakan? Makanya saya bawa perbandingan antara di kitab saya bahwa yang Pak Santo katakan Yesus anak domba. Nah, itu bisa ditelusuri dan bisa dijelaskan hubungannya dengan dia yang dikorbankan. Nah, kalau posisi Bapak satu dulu. Yang tadi saya yang jelaskan. Sekarang Ibu dulu yang jelaskan yang masalah Yesus anak domba. Kita lihat apa penelusurannya. Mana ada Ibu jelaskan. Bu, Yesus anak domba apa urusannya? Apa urusannya? Halo. Justru saya yang bertanya ke bintang itu melempar setan, kalau itu metafora, itu latar belakangnya itu mana sebenarnya, Bu? Saya sebutkan mana sebenarnya. Bahwa bintang jadi pelempar setan. Terus apa masalahnya? Hal yang goib itu. Maksudnya itu hubungan dari ayat yang lain ke lain atau kisah yang
Apa yang membuat itu Sekarang saya menjadi ganti modenya ya. metafora? Sekarang saya ganti modenya. Modenya adalah itu adalah maksud yang sebenarnya, bukan metafora. Maksudnya sebenarnya. Oke, kalau maksud Ya, sebentar dulu. Sana. tadi kan Anda. Bapak bilang ada dua, Assalamualaikum. ada yang menganggap metafora, Pablo Sky ada Muslim yang Kristen. makna sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bulus kan Muslim Kristen? Saya Muslim. Kristen. Assalamualaikum dia mah. Ya, satu-satu dulu ya Pak. Kita dulu ke Ibu dulu. Baik. Karena kita hidup di Indonesia, kalau nggak salah aku menyamar jadi Kristen, kita dimatiin, dipateni. Siapa yang Wes. siapa Bapak siapa yang mengatakan Bapak klaim sendiri itu? Siapa Bapak? dapat- Ya, golongan sampean ta. Di mana Bapak dapat itu? Oh, Siapa? nggak dapat info. Berita berarti sampai nggak tahu buka apa ta. Saya buka Nggak dulu. tahu delok berita ta. Berarti sampean kuper ta. Ya, nggak usah di-mute, biarkan teman-teman. Nggak usah di-mute, biarkan saja. Biarkan saja, biarkan. Oke. Nah, sekarang Pak, Bapak buat klaim nih. Buat klaim, saya kasih data ya. Saya kasih data. Pak, di Tolikara ternyata Kristen, dia menghancurkan gereja. Gimana pendapatnya? Membakar gereja. Membakar masjid, sorry. Nggak usah di-mute teman-teman. Biarin aja. Nah kan, nggak bisa jawab kan? Lihat bagaimana cara Kristen memandang Islam. Mereka membuat kebohongan-kebohongan terkait Islam, lalu disebarkan di antara mereka. Lihat. Mereka buat kebohongan-kebohongan itu, lalu disebarkan di antara mereka. Lihat. Lalu mereka pura-pura menipu kan? Assalamualaikum. Lihat, ini agama yang benar? Kristen agama yang benar? Enggak, saya nggak percaya. Ini bukan agama yang benar. Orang-orang yang nggak benar ini. Silakan, Ibu Koko. Oke, Silakan. Pak. Iya, yang tadi masih kalau Ikut ngomong. Ini Kristen juga nih. Ibu Koko ini Kristen. Aku tak Bu, sepurannya Bu. Saudara Blue dengar. Di Papua itu masjid di Tolikara dibakar oleh Kristen. Sekarang saya tanya apa pendapat Anda itu? Itu cuman berita Cindy Sepi lo sampean ngomong cuman masalah hal Masjid di cuma Tolikara sepisan dibakar oleh orang-orang Lelian Kristen. nih Cindy Sepi delo Cindy Seta. Masjid di Tolikara, masjid Oke. dibakar oleh orang-orang Kristen. Oh, gimana coba. Cindy Sepi apa ono ta di daerah Jawa kono lho. Lihatlah kalian Kristen. Lihat di gereja dipromosikan ajaran kasih ternyata begini. Silakan, Oke, Boy. Pak, bisa kita lanjutkan ya. Boleh, Saya silakan. jelaskan sedikit tentang yang tadi. Nah, kalau Yesus disebut sebagai anak domba Allah itu kan bisa dijelaskan. Contohnya kan kita bisa mundur ke bangsa Israel yang ketika berdosa harus mempersembahkan anak domba yang suci atau tidak bercacat sebagai korban penembus dosa. Nah, makanya bisa ditipologikan atau dimetaforakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Dan kita tahu itu pasti metafora atau Sebentar dulu. kiasan Bang Santo karena bisa dia bantu bukan dulu nggak sebentar? 2 menit. Bang Santo. Kenapa? Bang Ada Santo. apa, Pak? Wait sebentar. Ada orang. Bang Santo. Kita dulu. Bang Santo kayaknya Kita gemes. dulu. Taruh ya. Ya. Bang Santo bantu dulu sebentar sama Ibu 2 menit. 2 menit aja. Oke, siap. Ya, gimana? Ya gini Pak, siapa Pak Santo ini? Kan saya bilang tadi, kalau Yesus itu dimetaforakan atau dikiaskan sebagai anak domba Allah, dia kan kita bisa tahu karena dia adalah yang disalib sebagai penebus dosa. Bisa dia disalib. mundur sebentar Dia Pak, disalib. tipologi adalah tipologi dari bangsa Israel yang pada masa itu harus mengorbankan darah anak domba yang tidak bercacat.
Dia disalib. Dan Dia dan disalib kita tahu, menebus dosa. ya sebentar Bu, Pak dia ya. disalib Dan kita menebus tahu, dosa. Ada nggak datanya? Dia ini kan orang yang benar tuh. Kok dia disalib, dia dibunuh Iya. untuk menebus dosa? Di mana datanya? sebentar, jangan melebar dulu. Nah, artinya kita tahu dia itu pun hanya metafora karena kita tahu dia manusia, bukan domba. Artinya itu kiasan atau gelar untuk dia. Nah, kalau bintang ini adalah untuk melempar setan, ini kita bisa tahu kronologinya, kisahnya apa di balik bintang itu melempar setan sebagai kiasan. Nah, Bintang kalau melempar kan setan. Bintang apa Iya. itu melempar setan? di Al-Quran Bapak kan dicatat bintang adalah alat untuk melempar setan. Nah, kalau Bintang, Kang Chan bilang, bintang melempar setan. Di mana itu ayat Iya. bintang melempar setan? loh, Bapak nggak pernah dengar ya? Mana mana coba Anda tunjukkan ayat bintang melempar setan. Pantesan loh, Bapak nggak pernah dengarnya kan? Gini loh Bu Di ya. kitab Bapak loh Pak. Iya, coba Anda tunjukkan dulu. Coba Anda tunjukkan di mana? Ibu bahasa Indonesia aja nggak tahu. Contoh gini, bahasa Indonesia Yohanes 17 nomor 3, Yesus utusan kalian tuankan. Bahasa Indonesia loh itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Bapak ketik Sebentar dulu, gantian ngomong. di Anda ngomong saya Quran diam. Bapak. Iya, sebentar dulu. Ya. Anda sok-sokan bertanya tentang Quran. Di dalam Yohanes 17 nomor 3 aja, bahasa Indonesia contoh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang Bentar, benar. saya cari Dan ya, aku Yesus saya bukanlah cari ya. Tuhan. Aku hanyalah utusan. Aku hanyalah utusan Tuhan. Bahasa Indonesia aja kau nggak paham. Di Tadi situ Kang jelas Chan mengakui apalagi mau bahas tentang Quran. Ya sudah, silakan kau tunjukkan. Kang Chan tadi tahu ada ayatnya itu, kenapa Iya, kamu Anda malah- juga tunjukkan dulu supaya saya baca karena saya lagi tidur tadi, lagi baring-baring, Dek. Anda baca, baru Anda nggak mau baca Oke, tafsirannya. coba saya cari di mana Iya, ayatnya baca, ya. baca sampai apa arti daripada bintang itu kan Anda baca dulu. Gimana sih? Ya makanya saya kan tadi bertanya, itu kata Kang Ya Chan itu sudah ada Anda dua baca, tafsiran. Anda baca ayat berapa, di situ kan ada tafsirannya. Oke, Kan seperti sebentar itu. ya. Gimana sih Anda ini? Anda standar Bukan, Anda maksudnya dikatakan Yesus batu ada yang dibuang. bilang itu metafora, ada Dek, yang bilang itu Anda benar. standar Itu ganda, menurut Dek. Kang Chan. Anda standar ganda, dikatakan Yesus batu yang dibuang, Anda mancla-mencli, metafora, maja segala macam. Jangankan Yesus batu yang dibuang, di dalam Yesaya 26 nomor 4, Tuhanmu itu gunung batu yang kekal lah. Itu apa? Metafora lagi. Nah, makanya saya bertanya Nggak, saya tadi, tanya nih. pasti ada. Saya tanya, Yesaya 26 nomor 4, ada di situ pengertian di Tuhan balik gunung metafora. batu yang kekal. Itu metafora. Bagaimana mungkin metafora batu Iya. yang kekal? Coba. Tadi Kang Chan posisi dia kan dia mengatakan bintang untuk melempar setan itu di posisi Kang Chan, dia bilang dia itu posisinya adalah metafora karena ada Ya juga sudah, yang menganggap itu. Terus kamu nggak terima? ayat. Nah, mau kutanya nih. Oke, Bukan. mau kutanya. Bukan nggak terima, saya terima. Tapi, santai. Alasan Santai. bintang melempar setan itu sebagai metafora kan ada Lah itu kan sudah alasannya dikatakan toh. apa arti metafora? Apa arti majas? Apa arti perumpamaan? Coba jawab dulu. Arti Iya, perumpamaan dia- adalah aduh, nggak ngerti pula. Sekarang saya tanya, arti perumpamaan adalah ini. Maksud Bahasa saya Indonesia nggak tahu gini kan? Pak, saya Nggak, terima. Saya terima Kang Chan bilang itu kiasan. Oke, saya terima. Tetapi apa di balik kiasan itu? Apa makna di balik itu? Pasti ada. Kalau kita bermetafora, berarti ada sesuatu yang real di balik metafora itu. Anda jelasin ke saya metafora Yesaya 26 nomor 4. Tuhan adalah batu yang kekal. Coba Anda jelasin ke saya. Saya tanya Bapak, kok tanya balik. Loh, Anda kan dari tadi nggak buka data. Aku bawa data. Bilang Duluan aku yang aja, bawa nggak data. bisa Coba. menjelaskan, sudah selesai Pak. Lah, Anda mana datanya dulu? Buka dulu dong. Dari tadi katanya mau buka. Mana Al-Quran di situ sebutkan? Baru kita lihat. Oke, saya cari dulu ayatnya Ya di udah mana. cari aja, nggak usah ngomong. Aku mau ngomong sih. Gimana sih Anda ini? Di saat Kristen menyatakan di dalam tulisan Yesaya 26 nomor 4, Tuhan adalah gunung batuku. Kalau Anda mau menjelaskan tentang metafora atau perumpamaan, kok perumpamaan batu itu kekal? Dari mana perumpamaan batu itu kekal? Hah?
Soal mau bahas Quran. Setelah udah dijawab, mau ngeyel. Nah, baca dulu, baru kau baca tafsirannya di bawah, nanti dijelasin di situ kan gitu. Simpel sebenarnya mami itu. Kalau kami nggak fundamental itu, biasa itu kami. Dalam hal-hal perumpamaan itu nggak goyang iman kami dengan itu. Mana itu? Coba baca dulu. Islam itu bukan kayak Oten, asal menjawab. Nggak bisa kami itu. Surah Al-Mulk ayat 5. Sebentar. Kami jadikan apa tadi Tar ya? Quran berapa tuh? Sesungguhnya kami hiasi langit dengan bintang dan kami jadikan bintang itu alat untuk melempar setan. Nah, Al-Mulk makanya ayat- saya bilang kalau Kang Chan posisi dia itu adalah kiasan, apa peristiwa di balik kiasan itu? Karena pasti ada dasarnya baru kita membuat kiasan atau metafora. Seperti itu. Kamu juga Yesaya 26 nomor 4 metafora nggak bisa kau jelasin sok-sokan. Metafora Yesaya 26 nomor 4 Tuhan gunung batu kekal pula. Loh, perumpamaan kok kekal batu? Ya, Dari mana batu itu contoh kekal? ya. Pak, contoh ya, saya jawab kalau misalnya Yesus itu gunung batu contohnya, bisa kita metaforakan karena orang yang bersandar kepada Yesus seperti orang yang bersandar kepada gunung batu yang kuat. Itu ada alasan itu bukan di kuat balik, tulisannya di Yesaya 26 nomor 4 kekal. ada alasan di balik metafora itu. Yesaya 26 Ada nomor yang 4 real. bukan kuat, Dek. Kekal, Dek. Baca, Dek, Bibelmu, jangan cuma diketekin. Iya, karena dia adalah Allah yang kekal. Makanya orang yang bersandar kepada siapa Yesus, yang kekal? Siapa dia yang kekal Yesus? bersandar Oke. kepada gunung batu Apa yang arti kekal. kekal, Contoh saya tanya? lain, contoh. Oke. Sebentar dulu, Apa arti kekal? jangan rebutan. Enggak, arti Sebentar kekal dulu, apa? Contoh. Enggak, Contoh arti lain kekal apa misalnya, Yesus itu kan gembala yang baik. Ah, itu bisa dimetaforakan karena apa? Ngarang-ngarang ini. Arti kekal, kekal katanya Yesus, kekal katanya, mati pula kekal kok. Ngarang-ngarang ini. Tipu-tipu. Mana nih Al-Mulk? Sesungguhnya kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikan bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan dan menjadikan mereka setan itu azab neraka saya. Nah di sini tafsirnya ya. Bukti kuasa Allah itu bukan hanya pada kesempurnaan penciptaan langit dan bumi, dan kami bersumpah bahwa sungguh kami telah hiasi langit dan bumi dan kami bersumpah yaitu yang dekat dengan bumi sehingga dapat dilihat dengan pandangan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai alat pelempar setan jadi dari golongan jin dan kami sediakan bagi mereka. Ini kan dijelasin sama Kang Chan tadi. Kan begitu. Mau ngotot pula. Mana Terus adilnya sekarang kalau bintang-bintang, emang kau pikir bintang-bintang itu yang menurut kau lihat itu seperti apa gitu loh yang kau lihat bintang-bintang dalam pandangan matamu di atas tuh? Itu kecil buat Tuhan, buat pencipta langit dan bumi itu mah kecil, jangankan bintang lempar setan tuh. Kau aja dilempar, kau itu yang mana ibu tadi, kau pula yang dilempar kepada setan bisa. Itu aja kecil repot. Adinda mana Adinda Chan? Lagi sholat, kenapa bang? Oh, udah nanti aja lah ada yang mau apa? Dia adindaku. Ya kenapa? Lama dia. Enggak, dikit lagi. Kenapa bang? Nanti. Bang itu Yesaya 26 nomor 4 itu menurut abang gimana itu bang? Apanya? Tuhan itu gunung batu yang kekal itu. Gunung batu yang kekal itu. Itu kan makna metafora artinya batu itu kan maknanya kan kokoh, ya kan? Kokoh itu sama nak dengan kekal? Kokoh kuat kan, bentar. Itu kan makna. Kokoh kuat sama nak dengan kekal? Kokoh kekal sama enggak? Astagfirullahaladzim, dengerin dulu. Saya tanya, kokoh sama kekal kuat enggak? Sama enggak? Tidak. Nah tidak. Kok abang tadi bilang kokoh?
Astagfirullahaladzim. Makanya dengarkan ini makna metafor. Makanya dengerin guru Iya. Anda. Metafora itu antara kokoh, Astagfirullahaladzim. antara kokoh dan kekal. Nggak nyambung. Terus katanya metafora. Makanya Metafora dengerin itu guru sesuai Anda. dong. Makanya dengerin guru Anda. Kamu kan Guru Islam. Iya, iya. Gurundi Kamu kan kau, Islam. Gurundi. Iya, guru Anda. Si Chan Kau Islam? aja. Hah? Kau Islam, mau kutanya nih. Mau kutanya, Ngapain kau jadi- Islam? Ngapain jadi Islam? Tayamu berapa kali berkumur-kumur? Ngapain jadi Islam? Amit-amit. Oh ya sudah. Di dalam Yesaya 26 nomor 4 kau kan oten. Nah, Tuhan gunung batu yang kekal. Makanya dengerin guru Anda. Gunung batu itu, tahu nggak artinya gunung batu? Iya, gunung batu. Terus kekal nggak Makanya gunung batu dengerin. itu? Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min jali. Allahu Akbar. Terus jelasin. Jangan, kenapa kau potong guru Anda? Gurundi kau. Iya, Kau aja cuma aja bingung dengan bercanda. lidahmu. Coba, metafora Iya. apa? Apa arti metafora? Enggak, makanya dengerin guru Anda. Apa arti perumpamaan coba? Adinda Chan aja lo babak belur lu sama gua. Suara saya ada? Apa arti? Oh, Kancan. Tes, suara saya ada nggak? Oh, Adinda Chan. Lanjut, Assalamualaikum lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Chan. Yang tidak percaya Nabi itu sepenuh Nabi. Astagfirullahaladzim. Masalah. Udah aja orang Kristen. Masuklah generasi muda. Apa pertanyaan Pak? Silahkan. Bagaimana kabarnya Adinda Chan? Baik Pak. Masya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Masuklah generasi muda. Kang ya. Elang ini agamanya apa? Ya alhamdulillah. Ini kan guru Anda lawan diskusi Adinda Chan yang tidak percaya bahwa Muhammad itu sepenuhnya Nabi. Lupa saya. Agamanya apa? Kang Elang nih. Jangan sosok lupa, mungkin trauma, mungkin trauma ya, mungkin. Ya, karena lupa yaudah sama baik. guru. Kalau gitu dijawab dulu. Agamanya Pak Elang apa? Kenapa setrauma itu? Kenapa jadi lupa? Makanya diingatkan. Agamanya Pak Elang apa? Tapi kan yang berdiskusi sama Adinda Chan itu kan bahwa Adinda Chan tidak percaya bahwa Muhammad itu sepenuhnya Nabi. Agamanya Karena Pak nggak ada Elang yang- apa? Hah? Agamanya Pak Elang apa? Masa lupa sama guru Anda? Makanya ditanya. Agama Pak Elang apa? Ini direcord kan? Agama Pak Elang apa? Ya ampun, kenapa sih? Kita coba kata Pak Santo ya. Pak Santo, agamamu apa? Muslim Islam, Masya Allah. Mantap. Pak Elang, agamamu apa? Kenapa kau trauma sama guru Anda? Bukan Masa itu lupa? intinya. Iya, iya Agamamu makanya. apa, Pak Elang? Kenapa kau lupa sama guru Anda? Iya. Dari dulu Adinda. Ngapain lu tanya agama guru? Karena aku Ngapain? ingetnya orang-orang yang hebat. Kalau orang-orang biasa saja nggak inget aku nih. Loh, kamu gak kenal sama guru Anda Elang? Yang bikin cuma guling-guling ampun-ampun itu loh. Dan termasuk Adinda Chan kan? Bukan itu. Yang saya tanya agamamu apa? Iya, masa lupa sama guru Anda? Agama guru Anda apa? Gitu loh. Apa agamanya? Loh, masa lupa? Kan sering diskusi sama Adinda Chan. Lupa. Yang bikin, Agamamu apa? yang bikin Iya, Adinda lupa. Chan babak belur itu loh. Ya agamamu apa? Astagfirullah. Ya malu ya. Kang Elang. Pak Elang, agamamu apa? Oh, aneh-aneh. Masa Tiga. nggak percaya sepenuhnya Nabi? Takut kan? Babak belur lagi. Apaan lagi nih? Apaan lagi nih? Oke. Mana tadi? Al-Mulk ayat berapa tadi? Ayat 5. Al-Mulk ayat 5 ya.
Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Ingat boleh? Bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh zayyana sama, menghiasi langit dunia, langit dunia, bimasabiha, dengan masabiha. Masabih itu jamak dari misbah. Kalau bintang itu an-najm, najm, bintang. Bimasabiha, kalau terjemahnya menerjemahkan bintang. Hiasan lah. Dengan hiasan, bimasabiha wa ja'alnaha, dan menjadikan penghias-hiasan itu yang terjemahkan dari bintang. Bintang itu dalam bahasa itu najm sebutnya. Ini kan diksinya beda, bukan najmun tapi bimasabiha. Dengan masabih itu misbah, jamak dari misbah, hiasan. Wa ja'alnaha, dan menjadikannya zuyuna rujuma lisyayatin, pelempar setan-setan. Syayatin itu jamak dari setan. Rujuma lisyayatin, pelempar setan. Kalau diterjemahkan secara al-haqiqah, secara makna sebenarnya, nanti ada hadisnya mengatakan bahwa memang Allah menggunakan itu untuk melempar setan-setan supaya tidak ngintip ke langit, gitulah kurang lebih. Jadi setan tidak tembus ke langit dengan apa? Dengan yang menghiasi apa tadi? Sama ad-dunya, langit dunia, dengan menghiasi langit dunia. Pakai itu untuk melempar. Kalau diterjemahkannya sebagai metaforikal, majaz, contohnya Allah bahwa itu menunjukkan kepada, dari ilmu pengetahuan, misbah itu di sesuatu yang solar storm. Misbah, bahwa matahari selalu bergejolak panas. Bergejolak panas sampai ada solar storm, kekuatan lidah percikan dan seterusnya. Saya baca barusan. Begitu dengan diksi bahasa Quran. Jadi keduanya pun kalau kita pilih makna yang sebenarnya atau makna majaz untuk menunjukkan sesuatu hal yang lain, gitu ya, makna majaz untuk menunjukkan sesuatu yang lain, itu ada di dalam Quran, Quran dan reasonable, begitu. Gitu ya, gampang. Anda mau pilih yang mana? Ada, mau makna hakikatnya ada. Kan kalau Allah menjadikan itu pelempar setan, itu goib, kita nggak ada urusan dengan itu, silakan aja. Itu urusan Allah, kita nggak ada urusan dengan itu, silakan. Bal yang goib. Jadi ada secara konkret yang melempar setan, yaitu apa? Bimasabiha, wa ja'alnaha, dan menjadikannya yang masabih itu hiasan-hiasan itu, bimasabiha, hiasan itu rujuma lisyayatin, pelempar setan. Gitu. Silahkan, siapa lagi yang mau nanya? Kristen. Pak Wan, Muslim Kristen? Pak Wan? Pak Wan, Muslim Kristen? Pak Wan dari tadi minta naik terus ya? Oke, silakan teman. Ini Komal memang dedicated untuk Kristen. Tadi maaf ada tamu tadi. Debat diskusi bijak Islam dan Kristen. Saya sengaja tidak masukkan versus. Kalau versus. Ini kayaknya bertubrukan terus, enggak. Kita ini berdamping. Kami ini orang Islam ini orang paling dekat dengan kekristenan, kata Quran. Wala tajidanna aqrabahum. Kamu akan mendapati orang yang paling dekat dari mereka. Mawaddatal lil ladzina amanu, dekat sebagai sahabat lil ladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina qalu, mereka yang berkata inna nasara, kami ini Nasrani. Kristen dalam konteks kita. Jadi kita ini dekat dengan Kristen nih. Kenapa begitu? Bukan dengan melihat dalam perspektif Kristen yang ekstrim, bukan. Seperti orang-orang penghujat, pembohong, bahkan mereka seperti tadi. Qurannya berkata apa, kesimpulannya apa, nganeh. Tapi apa? Dan di antara mereka itu ada minhum kisisina. Di antara mereka itu ada orang yang kisisina, orang yang mau belajar. Waruhbana, dan orang yang mensucikan diri. Rahib itu orang yang mensucikan diri. Wahum yastakbirun,
dan mereka orang yang tidak menyombongkan diri. Banyak orang-orang Kristen yang baik juga. Silahkan teman-teman yang mau naik, silahkan. Santo Bonar ini teman saya ketika kuliah di Vatikan, kata dia gitu. Bedanya kalau dia sekolah rajin masuk. Kalau saya enggak, saya masuk asrama biarawati mulu. Parah aja kan. Ini teman-teman outing ini aneh ya kan. Bahas Quran dijawab ke sana kemari. Itu mudah, jangankan bintang kau aja dilempar ke setan kok, itu mudah bagi Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Memang kau bintang, kau pikir cuman kau akan nengok dari bumi ke atas itu aja bintangnya. Kenapa emang kalau dia lempar bintang kepada setan? Kan gitu, karena apa? Kayak tadi tuh setan sering mengintip apa ya? Begitu. Rahasia-rahasia langit. Loh, aneh. Bumi aja diciptakan Tuhan, bintang mau lempar kepada setan kok rumit. Mau di aneh lah. Aduh. Silakan. Nah, ini terbuka loh kesempatan buat teman-teman Kristen, silakan. Yogi Rio Muslim Kristen. Ya mumpung kalian nih ada master teologi ya, kalian tanya aja. Daripada kalian tanya sama pendeta, master pun kagak, teologi pun kagak, gitu, tentang teologi pun kasih gelar ya. Kagak paham, ya kan? Kang Kalian Chan. tanya sama master teolog. Ini saya ini master teologi ya. Dikasih gelar. Ntar saya kasih gelar dulu ya di stiker ya. Gelarnya ya, ntar. Iya, daripada kalian nanya sama pendeta, master pun kagak, master teologi kagak dapat anunya gelarnya. Sarjana teologi pun kagak ada. Ini master teologi silakan kalian tanya. Mau Bible, mau Quran, wah paham ya. Oh, bisa. Master teologi itu disingkat mati gue. Mati gue. Teman-teman. Balas mati gak bisa. Kang Chan mati gue. Pak Muslim Kristen. Bapak Muslim Kristen, enggak ada orangnya lagi. Yang taping di bawah indah. Ngapain lu dibawa naik lu? Gak bisa. Saya tidak setuju. Saya gak bisa. Gak bisa Kang Chan mati gue. Gini aja lah. Tuh gelarnya tuh. Master Teologia. MTG. Jadi singkatannya MTG. Master Teologia. Singkatannya mati gue, MTG. Kan gitu. Silakan teman-teman Kristen. Halo. Kenapa mereka ini pada malu ya? Batman naik. Muslim Kristen ya, kalau nggak salah Kristen ya Pak Batmannya. Silakan teman-teman, naik aja nggak apa-apa. Gak ada ya di Komal Kristen gitu, silakan nanya ke Islam. Gak ada. Baru mau dibilang gini bang. Master baru bilang boleh bertanya. Tanya-tanya. Langsung ditanya kita. Ada yang bilang gini. Ada yang bilang gini. Boleh nanya, tapi jangan dibantah ya kalau. udah kader dulu. Hostnya naikin. Hostnya nggak tahu saya kan. Nah, dinaikin lah sama hostnya kan. Setelah itu hostnya kayaknya kebelat pipis. Orang yang di atas dia ngamuk-ngamuk ke host. Kenapa kau biarkan? Ayo diskusi gitu saya bilang. Ayo diskusi di sini, diskusi. Sendirian dia dimasukkan. Apa ya mereka takut kali ya?
Iya. Aduh. Wala quwata illa billah. Mas Solang. Silakan teman-teman Kristen, silakan kalau ada yang mau. Ayo yang mau naik silakan. Nah, tanya Islam boleh tanya. Apalagi kau tanya Bible lah, jangan kau tanya lagi. Ini dia dari kejadian. Ini Kang Chan ini kalau kalian tanya Bible ya, dari kejadian, keluaran, kemasukan, kelongoran, kecongoran, kebingungan, sampai kebingungan, tahu semua dia. Kang Chan jangan kau tanya kalau Bible, semua dia tahu. Yang macam-macam nih. Yang macam-macam. Mau keluaran kalian tanya kebingungan. Kang Chan papakan. Tanya sepuasnya, silahkan. Kristen tanya. Ada kemarin ku tanya gini loh Kang Chan. Mereka bilang begini. Gimana? Mari diskusi kan. Itu yang dimaksud dengan Quran itu kan Taurat itu kan punya kita kan. Aku bilang sabar dulu deh. Coba kau cari kalau ada di Al-Quran tertulis bahwasannya Taurat itu keluaran, kebingungan, kan gitu. Kemasukan. Cari itu kalau ada. Mana dia? Itu diberikan Taurat, bukan diberikan kejadian. Iya, kejadian keluaran. Iya, dikasih Taurat, bukan dikasih ulangan. Terus dia bilang begini bang, emang di situ bang tunggu dulu, dia bilang, bang tunggu, kenapa? Emang ada perjanjian lama, ada kebingungan, ya kan kalian sudah bingung kan kalian nih, makanya data terakhir kebingungan itu kalian nggak dapat, ada di situ coba cari. Bilang ngamuk dia. 4 ya, 6 berarti 6. Kejadian, keluaran, umamat, bilangan, ulangan, bingung. Bingungan. Jadinya kau itu kan jadi kayak itu kau, jadi kayak kebingungan, kecengoran, kelongoran, jadi kan itu lah. Coba deh kau jawab apa tadi, kayak gitu kan kau. Wah macam mencak dia. Coba teman-teman naik. Silakan, saya kasih kesempatan 10 menit lah lagi lah Bang Sidik. Teman. Ya. Kalau enggak kita ke teman yang lain. Silakan teman Kristen. Ya juga ya. Jadi teman-teman Nabi Musa itu diberikan oleh Allah itu Taurat, bukan kejadian keluaran ulangan. Iya, kejadian keluaran, bilangan, kebingungan, kemasukan, apa itu? Dari mana itu Al-Quran mengatakan Taurat itu kayak gitu? Taurat Musa yang dikatakan Quran, bukan kejadian keluaran, bilangan, kebingungan, kecengoran, kelongoran kalian itu. Pede kali kau. Ada bapak-bapak tuh ngotot aja dia, maunya. Terus iman itu iman. Atau ya, Arab. iman percaya pak. Apa tuh? Maunya oke pede sekali. Ya Isa Yahudi atau Arab. Kenapa Isa gak baca kitab-kitab perjanjian lama? Nabi Isa itu diberikan kitab namanya Al-Injil, bukan perjanjian lama. Tuhan banyak banget perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Lagi. Banyak kali perjanjian. Tuhan kalau janji lah hutang, Tuhan paling banyak hutang dari Bible. Perjanjian baru, perjanjian lama. Pak Iwan Muslim Kristen. Pak Iwan Muslim Kristen. Yuk saya tunggu 10 menit. Kalau ada Kristen yang mana silakan. Ah ini tanya dulu nih. Tanya dulu suaminya dah. Tanya dulu. C6 dia, C6 jangan-jangan. Kawin. Habis kita perjanjian. Assalamualaikum Kang Chan, saya Islam, maaf saya Islam. Kalau minta maaf. Siapa minta maaf? Minta duit dong. Maaf saya Islam Kang Chan, minta naik. Saya Islam minta naik. Minta duit. Apa-apa ini Kristennya juga udah nggak ada, silahkan.
teman-teman muslim kita ngobrol, silakan. Saya ada waktu mungkin. Sudah sholat belum ini Kamcan ini Bang Santo? Udah sholat belum? Iya, udah dong. Ya dong. Oh, alhamdulillah. Kejadian, keluaran, kemasukan, kecongoran, kelongoran, apalagi akhirnya mentok di kebingungan. Nah ini Pada waktu itu Isa dan masyarakat saat itu baca kitab apa? Apa hanya menunggu Isa dapat kitab? Betul, ini pertanyaan bagus nih. Jadi judulnya begini teman-teman sekalian. Nabi Musa aja ya. Nabi Musa dibedakan ketetapan oleh Tuhan, bukan berupa tulisan. Tidak ada loh batu-batuan, nggak ada. Ketetapan oleh Tuhan. Lalu orang-orang sekitarnya, nah itu dia menuliskannya. Setelah menuliskannya, itu ajaran Nabi Musa itu dia tidak utuh semuanya. Nanti diperbaharui, namanya mujaddid sebutnya. Nabi Ezra itu Uzair, Nabi Uzair diperbaharui. Nah setelah itu berusak lagi nanti Allah menurunkan Al-Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Injil ini tidak mengkoreksi Nabi Musa, tapi membenarkan yang ada di sebagian yang ada di antara kedua tangan mereka. Kurang lebih begitu teksnya. Musa di kalima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan di antara kedua tangan mereka dari Taurat. Jadi konsepnya begitu dan berkesinambungan. Ada yang hilang dikoreksi oleh Nabi Isa dan seterusnya. Once kepada Nabi Muhammad, Allah sudah berjanji untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang telah menurunkan az-zikra Al-Quran dan Allah juga yang akan menjaganya. Jadi sampai sekarang Al-Quran tidak pernah ada perubahan seperti Taurat dan seperti Al-Injil. Begitu Pak. Pada waktu itu Isa masyarakat saat itu bawa kitab Injil Nabi Isa. Itu Injil Nabi Isa dituliskan oleh para sahabat-sahabatnya. Apa hanya menunggu Isa dapat kitab? Ya, yang dibenarkan itu adalah yang ada di sebagian antara kedua tangan mereka. Jadi penyelewengan kemungkinan besar ada. Begitu Pak, betul sekali itu. Masolang. Malesung. Bapak Kristen ya? Ya. Iya, bapaknya salib soalnya. Pak, kenapa salib itu diindah-indah begitu Pak? Kan Bapak tahu nggak kalau salib itu lambang kutukan gitu? Ya karena melalui salib itulah Yesus menanggung dosa kita. Oh iya. Dosa menjadi seharusnya yang dikutuk itu kan kami, tetapi Yesus menjadi kutuk karena dosa kita, ditebus dengan tubuh ketuhanannya. Tubuh ketuhanan. Tubuh ketuhanan Pak. Ya, sehingga kami menjadi dekat lagi dengan Tuhan gitu. Oke. Gitu. Jadi maksudnya bahwa dengan salib itu Tuhan menanggung segala kutuk yang seharusnya kita tanggung. Kenapa Anda menanggung kutuk? Ya. Kenapa Anda menanggung kutuk? Loh, aku tidak menanggung kutuk. Bukan. Kan harusnya Anda yang menanggung kutuk. Iya, karena kan dosa. Karena kan manusia itu sudah terinfeksi oleh dosa sejak lahir, sejak Adam. Nah, karena ulah Adam ini sehingga jarak antara manusia dan Allah itu Sebentar. Yang ingin Anda sampaikan adalah Anda berdosa menanggung dosa dari Adam gitu. Ya, kita kan keturunan Adam, keturunan pendosa. Dosa Anda apa? Kenapa Anda harus menanggung dosa Adam? Ya sebab kita ini manusia keturunan berdosa. Maksud Anda gini, karena Anda keturunan Adam, maka Anda menanggung dosa Adam gitu. Karena keturunan. Ya sebab kita pada intinya selalu ingin berbuat dosa, dan memang betul kami ini bukan selalu berdosa. Bukan. Adam. Bukan.
menanggung dosa Adam karena Anda keturunan Adam. Itu alasannya. Saya tidak menanggung dosa, tetapi saya Kalau Anda tidak menanggung dosa, ngapain Yesus mati di salib? Karena kami keturunan pendosa. Dan Sebentar dulu, karena Adam sebentar itu, dulu. sehingga membuat. Sebentar Saya dulu. lanjutkan dulu. Oh iya, silakan. Ya, jadi begini, kan karena Adam, manusia, keturunan manusia itu jadi berdosa. Nah, ini yang membuat kita jauh dari Allah. Nah, Yesus datang itu kembali mendekatkan hubungan manusia dengan Allah itu, yaitu dengan menanggung dosa manusia untuk kembali dekat dengan Allah. Jadi itu maksudnya salib itu. Makanya kami hiasi-hiasi saja. Suara Anda bisa digedein nggak, Pak? Saja. Ah, udah bagus. Pak, boleh saya interupsi atau Bapak mau lanjut lagi? Suara saya tidak kedengaran. Kurang gede. Oh, Ada lagi nggak? Kedenger, cuman kayaknya harus gede lagi. ya itu saja. Oke, yang ingin Anda sampaikan adalah Adam melakukan dosa. Lalu Anda sebagai keturunan Adam, Anda berdosa juga karena Anda berdosa juga karena keturunan Adam. Dosa yang dimaksud ada. Ya sebentar dulu. Dosa yang saya coba memahami apa yang Anda sampaikan. Dosa yang dimaksud itu adalah jauh dari Tuhan gitu. Ya, dosa yang saya maksudkan bahwa kita sering berbuat dosa. Kita sebagai keturunan Adam itu punya insting untuk membuat dosa. Begitu. Insting berbuat dosa apakah dosa? Lah, tentu saja. Sebab apa yang kita lakukan, kita sudah dalam pemikiran itu sudah berdosa. Kalau kita ingin saja berbuat dosa, itu sudah termasuk dosa sebenarnya. Oke. Nah, dosa insting itu, insting yang sedang kita bicarakan dan yang Anda kategorikan dosa itu, apakah dosa itu yang ditebus oleh Yesus? Ya, dosa ini maksud di sini bahwa kita selamanya telah berbuat dosa. Bukan itu pertanyaannya. Fokus, Pak. Apanya? Pak, Mas pulang gini. Sebenarnya saya sudah jawab ya. Apa Insting, yang maksud Anda? insting berdosa manusia yang Anda sebut dosa itu, insting manusia berdosa yang Anda katakan itu adalah dosa, apakah itu yang ditebus oleh Yesus? Ya, termasuk itu juga. Jadi kalau ada Kristen, dia berniat melakukan dosa dan dosanya dilakukan, contoh memperkosa kebo misalnya. Misal. Nah, dia dosanya itu sudah dihapus oleh Yesus. Ya, jadi begini, saya terangkan bahwa Sebentar dulu Pak Melusang, sebentar dulu. Anda ini gini, Anda ketika Anda diminta pertanyaan, tidak semuanya diterangkan. Kan penerangannya sudah di awal. Saya bertanya dari penerangan di awal. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah dosa Anda ada tendensi, ada insting untuk memperkosa kebo dan Anda lakukan? Apakah dosa ketika ada insting dan ketika eksekusi memperkosa kebo itu, apakah dosa itu yang ditebus oleh Yesus? Itu kan yang sedang kita lakukan sekarang atau yang Udah bingung terkait dosa yang di Yesus tebus? Iya, makanya saya kan belum menjelaskan seluruhnya. Nah, makanya ini aja dijawab pertanyaan ini, kasus langsung studi kasus. Iya, ini saya Anda punya insting nih. Ini saya mau menjawab. Sebentar, Anda punya insting. Insting Anda ingin memperkosa kebo. Setelah itu insting itu dieksekusilah kebo, dipersekusi oleh diperkosa oleh Anda. Pertanyaan saya, apakah dosa itu yang ditebus oleh Yesus? Tidak, karena itu dosa kita sendiri, kita harus tanggung. Itu dosa mana yang ditebus oleh Yesus? Nah, makanya saya jangan dipotong, saya jelaskan apa yang dimaksud dengan dosa yang ditanggung Yesus. Ya, silahkan. Ya, jadi begini ya. Yang dimaksud dengan dosa yang ditanggung Yesus adalah bahwa kita telah jatuh di dalam dosa. Kita sering berbuat dosa ataupun melalui pikiran saja kita sudah berdosa. Maka Yesus datang untuk menebus dosa kita dari segala dosa. Nah, ketika kita sudah menjadi milik Kristus karena Yesus telah menebus kita,
Ya, berarti kan kalau sudah ditebus berarti kita jadi milik Kristus. Nah, ketika kita masih melakukan dosa, ketika kita masih melakukan perbuatan untuk keinginan berbuat dosa, maka itu menjadi tanggung jawab diri sendiri. Sudah mengerti? Tapi saya nggak nanya itu, poinnya bukan situ. Clearkan dulu nih yang dimaksud dosa ini apa? Dosa apa yang dimaksud nih? Dosa yang Anda lakukan Begini atau ya. dosa yang bukan Anda lakukan? Begini ya, begini. Salib itu melambangkan panggilan Yesus. Pak Melusang fokus, dengarkan dulu. Anda sekarang punya tendensi untuk memperkosa kebo dan Ya, Anda ya. eksekusi diperkosa kebo. Pertanyaannya, apakah dosa itu yang ditebus oleh Yesus atau bukan? Kita yang sudah menanggung dosa itu. Kita yang harus Bukan itu menanggung yang dosa ditanya. itu. Apakah dosa itu ditanggung oleh Yesus atau tidak? Kita yang menanggung dosa itu. Saya tahu Anda mengatakan kita, tapi yang saya tanya Yesus, Iya, apakah kita. dosa itu ditanggung oleh Yesus atau tidak? Tidak, kita yang Tidak, menanggung bagus. dosa itu. Sekarang kalau dosa itu yang diperbuat kita tidak ditanggung oleh Yesus, lalu dosa apa yang ditanggung oleh Yesus? Nah, dosa yang Yesus itu datang menanggung dosa, artinya bahwa ketika kita jatuh di dalam dosa, artinya ketika Adam jatuh di dalam dosa, kita sudah jauh dari Allah. Nah, Yesus ini datang mendekatkan diri kita manusia dengan Allah. Enggak nanya itu, Menembus- Pak Melusang. Dosa yang mana? Kalau bukan dosa perbuatan yang Anda karena dan tendensi Anda, lu dosa mana yang ditebus oleh Yesus? Dosa yang ditebus adalah dosa yang kita lakukan sebelum. Enggak ditebus. Saudara, Anda ini luruskan dulu. Kalau Anda memperkosa kebo itu berdosa atau tidak? Itu dosa saya. Ah, bagus. Yesus yang tanggung. Dosa Anda iya bagus. Yaudah. Nah, dosa Anda sekarang, Iya. apakah dosa yang Anda lakukan ini ditebus oleh Yesus atau tidak? Tidak. Tidak, Kita yang bagus. melakukan sendiri. Kalau dosa yang tidak dilakukan oleh Anda tidak ditebus oleh Yesus, lalu dosa yang mana yang ditebus oleh Yesus? Dosa yang ditebus Yesus adalah ketika Adam melakukan perbuatan dosa yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Anda mengerti di situ tidak? Bukan itu. Kan Anda bertanya, dosa apa yang ditanggung Yesus? Bukan. Sekali lagi, Dosa saya ingin apa bertanya. yang ditebus oleh Anda Yesus? Kan bertanya, Anda kan bertanya, dosa apa yang ditanggung Yesus? Nah, jawaban saya, dosa yang ditanggung Yesus adalah dosa yang dilakukan Adam yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Oh, Dosa itulah yang jadi ditanggung Yesus. dosanya Nabi Adam. Dosa dan keturunannya. Jadi sebenarnya kita Dosa, gimana sih? Anda tadi bilang kan tidak berdosa. Dosa Anda itu tidak ditebus oleh Yesus. jadi maksudnya begini, dosa yang La ditanggung haula wa Yesus quwwata. adalah Maksudnya kita mengerti begini. sebelah mana coba? Dan maksud dari maksudnya begini adalah Anda tidak maksudnya mengerti begini. gimana? Bukan, yang Anda lakukan itu begini, Pak. Anda memaparkan maksud dari yang begini itu adalah maksud dari yang begini. Maksud dari yang begini adalah maksud yang begini. Maksud yang begini dari maksud yang begini yang tadi. Itu loh maksudnya. Anda kan tanya tadi, Anda tanya dosa apa yang ditanggung Yesus? Itu. Fokus ke situ. Nah, ketika saya jawab apa yang tidak masuk di akal Anda gitu loh. Bukan tidak masuk akal. Saya katakan. Anda katakan dosa saya kan jawab. manusia. Saya Bukan. kan jawab bahwa saya jawab. Nah, begini ya. Anda kan bertanya dosa apa yang ditanggung Yesus? Nah, saya Ya. jawab dosa yang ditanggung Yesus adalah dosa dari Adam dan keturunannya. Jadi pada waktu, jadi artinya begini. Sebentar. Saya jelaskan dulu Dosa supaya dari Adam supaya atau dari tidak, supaya Anda keturunannya? tidak Sebentar, beda Iya, itu. begini. Dosa dari Adam atau dari keturunan Adam? dosa Adam dan keturunannya. Nah, saat itu kan saya, seumpama dosa saya ya, ya sebelum saya dilahirkan, saya seharusnya sudah suci karena dosa keturunan itu sudah dihapus oleh Yesus. Dosa keturunan sebelum saya dilahirkan itu sudah diselamatkan Yesus. Nah, ketika saya menjadi besar, kemudian saya berbuat dosa lagi, maka itu menjadi tanggung jawab dosa saya. Karena saya telah melakukan dosa, padahal Yesus telah menebus dosa dari keturunan itu. Anda mengerti di situ tidak? Kapan Yesus menebus dosa Anda ketika kecil dan membuat Anda suci? Kapan? Kan saya katakan bahwa Yesus itu datang untuk menebus dosa yang dilakukan Iya, Adam saya tahu dan itu. keturunannya. Kapan? Sebentar. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ketika kecil
kita ini menanggung dosa Adam, berdosa. Lalu Yesus Sejak lahir kita telah suci karena Yesus telah menebus dosa kita. baik sejak lahir. Sebelum kita lahir, Sebelum lahir? dosa ini telah sebelum kita lahir, dosa keturunan yang dilakukan oleh Adam ini sudah tidak melekat lagi kepada kita karena sudah sebelum lahir? ditebus oleh Yesus. Sebelum lahir? Kalau sebelum lahir? Ya, sebelum lahir kan sebelum lahir itu Si melekat. kita sebelum lahir kita sudah suci karena sudah ditebus oleh Yesus. Jadi dosa keturunan yang dihapus. Sebentar. Yesus menebus dosa Adam, dosa keturunan dari Adam itu sebelum lahir atau setelah lahir? Sebelum kita lahir, kita telah dipulihkan suci karena sudah ditebus oleh Yesus. Kalau sebelum lahir, kapan kita berdosa? Menanggung dosa Adam kapan? Kita tidak menanggung dosa Adam, kan sudah ditebus. Alhamdulillah. Sebelum kita lahir. Ya udah, jadi tidak menanggung dosa Adam kan? Nggak ada kan? Iya, kan sudah ditebus oleh Yesus. Ya kapan? Setelah kita lahir. Bukan, sebentar dulu. kemudian Dosa kita Adam ini mengerti. sebentar. Dosa Adam ini ditebus kapan? Ya, siapa yang menebus? Kau bilang Yesus. Nah, kapan ditebusnya? Ya, mulai di kayu salib itu. Gambar salib Bukan itu. Yesusnya, kitanya. Apakah Kita tidak pernah. kita pernah nggak menanggung dosa Adam? Sudah tidak lagi. Kita tidak lagi sudah menanggung tidak dosa lagi. keturunan. Sudah tidak lagi. Sebentar, bukan Karena Saudara, bukan Ya, karena karena. timing. Saya bertanya timing. Kalau sudah Iya. tidak lagi, lalu kapan kita pernah menanggung dosa Adam? Karena dulu kita tidak berdosa keturunan mesti ada karena Yesus telah menebus dosa kita. Dosa kita. Kita berdosa. Yesus telah menebus dosa keturunan dari Adam itu. Jadi Kapan? Adam yang berdosa Dalam itu. dalam konteks kita. Jadi begini. Kapan? Jadi Adam yang berdosa itu seharusnya diturunkan kepada kita. Tapi Tetapi karena Yesus datang menebus dosa itu, nggak jadi. kita sudah tidak lagi menanggung dosa keturunan Adam. Jadi kita tidak menanggung dosa Adam. Tidak, kan sudah Alhamdulillah, ditebus Yesus. selesai urusan. Kan sudah ditebus Bukan Yesus. sekali diskusi. Berarti tidak ada dosa waris. Kan sudah ditebus Yesus. Ada tidak dosa waris? Kan sudah ditebus ya, jadi sudah tidak ada Iya, dosa kalau sudah waris ditebus karena ada. Adam. Iya, saya tahu. Kalau sudah ditebus ada Sudah tidak dosa ada waris? lagi. Alhamdulillah. Sudah tidak ada karena sudah ditebus Yesus. Yes, gampang urusan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia bilang Kristen, alhamdulillah. Jadi gimana? Ya udah. Memang dosa waris dia ajaran sesat. Kan sudah ditebus Yesus, dosa waris ada. Bukan. Dosa Tadi waris kau ada. bilang tidak. Pak, aneh Bapak nih. Bapak kan sudah tidak ada dosa waris. Nggak ada kan dosa waris? Iya, tetapi harus ada dulu. Sebab ada yang menanggungnya. Kan tidak Kalau ada, tidak ada Pak. yang menanggung, kan kalau tidak ada yang menanggung dosa berarti tidak ada dosa. Berarti Ya ada udah. dosa dulu, Ya udah. baru ada yang menebusnya. Ya udah sekarang ada nggak dosa waris? Dosa waris sudah tidak lagi karena Yesus telah menebusnya di kayu salib. Ya udah, tidak ada ya, tidak ada dosa waris ya. Ya, Ya, alhamdulillah beres. Sudah. Jadi Ya udah. Berarti yang mengatakan ada dosa waris itu dia bohong, betul tidak, Pak? dosa waris ada, tetapi sudah ditebus. Loh, kan tidak, Pak, sudah selesai urusannya. Bagaimana dia bisa Iya, diwariskan sedang dia sudah selesai di sana? Ya, Kan Bapak Anda tahu tadi bilang kenapa Yesus? seharusnya, sebentar. Yang saya dengar tadi Bapak bilang seharusnya diwariskan, tapi ditebus oleh Ya. Yesus. Udah, berarti nggak ada diwariskan kan? Nggak ada kan? ya berarti ada ajaran dosa waris ada, tetapi sudah Kan ditebus. tidak ditebus, Yesus. Pak. Sudah. Jadi begini, oke, saya tanya dulu. Yesus datang karena menurut saya Yesus datang karena apa? Yesus menebus dosa karena apa? Menurut siapa? Karena ada dosa waris. Mana ada dosa waris? Ada. Kemudian telah ditebus oleh Yesus. Nggak ada dosa. Pak, Gitu loh. di mana Yesus pernah mengajarkan ada dosa waris? Dan satu saja dalam Bible. Ada sih, cuma begini ya. Ini kan Anda mengklaim tadi. Ya, Anda kan mengklaim. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Yesus pernah mengajarkan dosa waris dalam Bible? Yesus. Ya karena Yesus datang itu menebus dosa di kayu salib. Ya, saya tahu itu klaim Anda. Pertanyaan bukan itu.
Pertanyaannya, di mana Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Sebenarnya ini ada ya, tapi panjang penjelasannya. Ya, Mazmur, saya contoh ya, di dalam Alkitab. Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Memang, toh? Nah, Ya berarti ada dosa di situ. Iya, ada dosa di situ. Sebentar dulu. Makanya, Sebentar dulu. makanya Yesus Sebentar, datang. saudara, sebentar. Makanya Ada Yesus yang datang bilang, menebus dosa itu. Dulu, Malusang, Malesung, dengar. Tadi Anda bilang ketika di kandungan pun sudah tidak ada karena ditebus Yesus. Tadi di dalam kandungan ada dosa. Iya, masih ada dosa. Tetapi kan Yesus datang menebus. Kita luruskan dulu nih sebentar. Ketika di kandungan apakah ada dosa atau tidak? Ada, tetapi kan sudah ditebus Yesus. Anda gimana sih? Kan sudah ditebus. Kalau sudah ditebus ada atau tidak? Ya ajarannya ada. Tetapi kan Bukan sudah ajarannya, ditebus Yesus, tidak. kita masih Di dalam kandungan Anda ada dosa atau tidak? ada, tetap makanya Yesus datang untuk menebus. Sudah ditebus. Ya. Sebelum lahir Coba kita sudah lihat. ditebus. Saya terangkan ya ayat ini. Di Terangkan sini ayat ya, ini. Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sebentar. Sesungguhnya ya, ini saya jelaskan ya. Mazmur 51 ayat 7. Ini perkataan Nabi Daud. Ya, Nabi Daud berkata bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Baca ayat dalam dosa satunya. aku dikandung Baca ayat ibuku. satunya. Baca ayat satunya. Ayat satu apa? Ya itu Mazmur itu baca ayat satunya. Lagi ini sedang menjelaskan tentang dosa waris. Bukan dosa waris. Makanya aja baca ayat satunya. Baca ayat satunya. Dan kita komparasikan di Roma 5 ayat 12. Sebab Satu-satu itu dulu sama di situ seperti dulu dosa. Mazmur baca ayat satunya. Iya. Dulu, jangan dulu kemana-mana. Di Mazmur masih. Iya, tetapi kan yang jelas ini Anda kan menanyakan dalil. Nah, saya Ya udah, kasih ada dalil ini. Jangan Ini dulu kemana-mana. ya udah dalilnya kan sudah tuh dimasukkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang pertanyaannya. Iya, sekarang pertanyaannya. Sabar dulu. Sebentar. Ada lanjutannya. Sebentar. Apakah di dalam kandungan Sabar dulu. Ada Anda menanggung lanjutannya. Saudara, Anda mau menghindar dari pertanyaan ya? Ini dengarkan. Apakah di dalam kandungan Anda menanggung dosa atau tidak menanggung? Anda sudah tidak menanggung dosa? Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Yesus. Tidak ada kan? Di dalam kandungan ada dosa atau tidak? Sudah tidak ada. Bagus. Makanya Tadi di jelaskan dalam ayat ini. kandungan berdosa. Yang benar yang mana? Iya kan? Mazmur Daud, Mazmur 51 ayat 7. Daud berkata bahwa sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Ya udah. Berarti dalam kandungan ada dosa atau tidak? Saudara, dalam kandungan ada dosa atau tidak? Ada dosa, tetapi kan sudah ditebus Yesus. Maka di Roma 5 ayat 12. Sebentar, kita Seperti luruskan. Roma 5 ayat 12 ya. Anda berhutang Saya nih. sambung dulu. Berhutang. Sebentar. Kita teruskan dulu. Tidak, Anda berhutang ini satu sebentar. perikop. Sebentar, saudaraku Nah, santai. ini penjelasan satu Anda perikop. berhutang, bukan penjelasan satu-satu dulu. Ini bukan masalah penjelasan, masalah diksi. Anda berhutang nih, terus hutang Anda itu sudah ditebus. Kalau sudah ditebus, Anda punya hutang atau tidak? Ada hutang atau tidak? Iya, makanya penjelasannya. Anda ada penjelasan hutang di atau Roma. tidak? Bukan itu dulu, santai dulu. Anda ada hutang atau tidak? Kalau sudah ditebus? Kan sudah disebut tebus Yesus. Bukan Yesus hutang ini. Anda berhutang nih. Anda berhutang, terus Anda sudah ditebus hutangnya. Nah, karena hutangnya sudah ditebus, Oke. Anda masih punya hutang, masih Ya, ada Anda hutang belum atau paham sudah di- tidak ada hutang? Anda belum paham Masa di susah Mazmur gitu? 51 ayat 7. Saya Bukan jelaskan itu, lagi ya. saudara melesung. Dengarkan Tidak, dulu. Kalau Anda punya, tidak ada urusan dengan Tidak, Yesus. Anda Tidak pertanyaannya- ada urusan dengan Yesus. Dengar, tidak ada urusan dengan Yesus. Anda punya hutang dan hutang Anda sudah ditebus. Nah, pertanyaannya kalau hutangnya sudah ditebus, apakah hutangnya masih ada atau sudah tidak ada? Nah, sudah tidak ada. Alhamdulillah selesai. Sekarang Iya, tetapi dosa dalam dosa kandungan, tetap ada. dosa dalam kandungan sudah dalam kandungan sudah ditebus oleh Yesus. Dosanya sudah ada, masih saya ada atau jelaskan. sudah tidak ada? Ya, saya jelaskan dulu ayatnya.
sebentar dulu, bukan ayat ini kan sudah ditebus. Kalau dosa dalam kandungan, Kan ada dalilnya. Saya ingin menjelaskan dalilnya. iya, maka jawab dulu. Setelah itu kau bisa tunjukkan dalilnya. Loh. Dosa dalam kandungan. Dalilnya saya mau terangkan, Anda belum paham dalilnya gitu. Ya, makanya jawab dulu. Dosa dalam kandungan Jangan dulu ini. jawab. Kalau sudah Jangan bertanya. Jangan. Saya ingin menjelaskan dalilnya dulu, baru Anda bertanya, boleh? Tapi kan ini adalah penjelasan Anda yang tadi panjang lebar. Iya, tetap belum. Saya baru mengatakan Mazmur isi Mazmur 51 ayat 7. Bukan, sekarang Anda mau menjelaskan sesuatu yang harus dijelaskan. Sesuatu yang dijelaskan ini penjelasan dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Belum selesai. Mazmur 51 ayat 7 itu saya bisa jelaskan semuanya. Saya belum jelaskan semua Mazmur 51 ayat 7. Tapi saya nggak nanya itu. Boleh. Yang saya tanya, bukan nggak nanya itu. Yang saya tanya, di dalam kandungan itu, Anda masih menanggung dosa atau sudah tidak menanggung dosa? Iya, makanya saya jelaskan dulu Mazmur 51. Kan dijelaskan, dijawab itu pertanyaan, saudara. Nah, dijawab, saya menjawab dengan penjelasan. Tapi Anda di tengah-tengah penjelasan Anda yang tadi. Iya, makanya saya ingin menjawab dengan penjelasan. Berapa Dengan lama dalil Anda yang saya bawa. memerlukan waktu untuk Tidak menjawab? amat. Berapa 1 lama? menit saja. 1 menit. Boleh. 30 detik lah. 30 detik. Boleh. Iya, boleh. nggak apa-apa. 30 Silakan, detik 1 lah. menit. 30 Jadi detik. begini ya, jadi begini, harap dengar baik-baik ya. Mazmur 51 ayat 7, ini perkataan Daud. Nah, Daud ini kan hidup sebelum Yesus datang menghapus dosa. Nah, di sini Daud berkata bahwa dia dikandung dalam kesalahan. Daud berkata dia dikandung dalam dosa. Ini perkataan Daud sebelum Yesus datang menghapus dosa. Jadi memang di saat ketika Daud di dalam kandungan dia memang berdosa. Nah, ketika Yesus datang di dalam Injil melalui salibnya, dia menghapus dosa yang ada di dalam diri Daud itu. Nah, kami sebagai keturunan setelah Yesus lahir, keturunan setelah Yesus menghapus dosa tentu sudah bersih. Karena kita hidup setelah Yesus datang menebus dosa manusia itu. Jadi ketika kami di dalam kandungan tentu sudah bersih karena kami hidup setelah Yesus datang menghapus dosa. Ya, oke. Saudara Malesung, mana yang lebih dulu? Daud dikandung atau Yesus disalib? Ketika Yesus datang menghapus dosa, bukan Daud belum ada. Karena Allah untuk penghapusan dosa. Itu, Pak Lesung, sebentar. Mana yang lebih dulu? Daud dikandung atau Yesus disalib? Daud dikandung lah. Bagus. Bagaimana bisa orang di bawah Daudnya udah dikandung, udah lahir, disalibnya baru kemudian? Apa masalahnya? Apakah dosa Daud di dalam kandungan ditebus Yesus? Belum saat itu. Kan belum saatnya Yesus datang menebus dosa. Belum. Baik. Kalau dosa Daud belum ditanggung Yesus, apakah dosa Daud diampuni oleh Yesus? Diampuni, tetapi nanti ketika Yesus datang. Jadi Yesus ketika datang Daud menebus dikandung, dosa. Daud berdosa. Ya, namanya manusia tetap berdosa. Tidaklah manusia Bagus. tetap berdosa. Ketika Daud lahir, Daud berdosa. Ya. Bagus. Ya, betul. Ketika Daud kecil, Daud berdosa. Ya. Bagus. Karena masih terbawa oleh keturunan Adam. Baik. Ketika Bunda Maria dikandung, Bunda Maria berdosa. Ya, masih berdosa. Ketika Bunda Maria lahir, Maria berdosa. Ya, berdosa. Ketika Maria melahirkan, Maria berdosa. Masih berdosa sampai Yesus datang menebus dosa semuanya itu. Ketika Maria menyusui, Maria berdosa. Masih. Jadi Yesus disusui oleh manusia berdosa. Ya, karena memang manusia datang dari kedosaan. Iya. Tidak ada manusia sempurna di dunia Jadi ini. Tuhan Anda dibesarkan oleh orang berdosa. Iya, betul. Karena dengan inilah Yesus datang Nah, sekarang memurnikan semuanya itu. Baik. Ketika Anda Malesung, Anda dilahirkan, sebentar dulu. Ketika Malesung dilahirkan, apakah Malesung berdosa? Saya sudah ditebus oleh Yesus. Kan saya ini lahir setelah Yesus datang menebus dosa. Bukan Jadi sebelum, Malesung, tetapi baik. setelah. Ya, Malesung tidak berdosa ketika lahir, Bunda Maria berdosa ketika lahir.
Iya, karena Maria itu hidup sebelum Yesus datang menebus dosa. Ya, mana yang lebih hebat? Maria yang dilahirkan berdosa atau Malesung yang dilahirkan tidak berdosa? Tidak ada yang hebat karena ini rencana Allah datang untuk menebus dosa masih melalui keberdosan Maria. Aneh. Anda berdosa, Anda tidak berdosa. Nah, ini tetap adalah yang tertinggi. Sebab apa? Yesus datang untuk menyempurnakan nabi-nabi ini zaman dulu sebelum Yesus lahir. Baik, kapan sebelum gini? Yesus datang menebus dosa. Ya, Anda berarti tidak pernah menanggung dosa karena sudah ditebus oleh Yesus. Sewaktu lahir, saya telah murni. Suci. Dikandung? Ketika dikandung? Dikandung sudah, karena kan setelah saya dikandung, setelah Yesus menebus dosa Bagus. manusia, dosa Bagus. keturunan. Ya, bagus. Jadi Anda tidak pernah menanggung dosa apa-apa? Sudah tidak lagi, kan sudah ditebusi ketika saya masih dalam kandungan. Kan saya lahir, sebab saya lahir setelah Yesus datang menebus dosa keturunan Adam itu. Ya, yaudah, berarti Anda tidak menanggung dosa kan? Sudah tidak lagi, kan sudah ditebus Yesus. Ya udah, berarti Paulus salah. Waktu saya dilahirkan. Kan gampang sekali kan saya kata. Anda tidak menanggung dosa dan itu benar itu. Anda tidak menanggung dosa apa-apa, tidak ada. Anak tidak turut menanggung dosa bapaknya, bapak turut menanggung dosa anaknya. Ya udah selesai. Ya karena sudah ditebus Yesus. Ya udah, Kan jadi saya Paulus lahir, salah. Kan Selesai. gimana? Kata Paulus menanggung dosa, kata Anda enggak. Yang mana ayatnya? Roma 5:12 tadi Anda bacakan. Ya itu kan dia mengutip perkataan Daud. Dia sudah mengajarkan orang-orang bahwa sebelum Yesus datang menghapus dosa, orang-orang zaman dulu itu masih terbawa oleh keturunan Adam. Tetapi ketika dia datang, yang Allah ini datang di dunia menghapus dosa dengan rencana menghapus dosa melalui salib, maka saat itulah kita telah dimurnikan. Tetapi kalau kita besar, kita dewasa, kita telah mengerti dan melakukan dosa, berarti itu tanggung jawab kita sendiri, bukan lagi tanggung Yesus. Ya udah selesai berarti, nggak ada dosa waris. Setiap orang menanggung dosa masing-masing, betul. Tetapi bukan berarti dosa waris dihilangkan, itu pengajaran bahwa itu pernah ada. Kan tadi tidak ada. Sudah tidak ada dosa waris, itu akidah yang benar. Iya, yang tapi pernah kan hanyalah di zaman Taurat ada. Nah, Yesus, Zaman teman Taurat Anda. Di zaman saya sudah tidak lagi, sebab Ya udah. Yesus telah Sekarang aja menanggung dosa waris itu. sekarang. Apakah sekarang ada dosa waris? Sudah tidak ada. Ambil selesai urusan. Iya. Ya udah. Jadi Selesai. masalahnya. Iya, nggak ada dosa waris. Palsu dosa waris. Udah, beres. Dosa waris nggak ada ya. Roma 5:12 batal ya. Apa Roma 5:12? Dia kan sedang mengutip, sedang memberikan kebenaran. Kan mengerti di situ. Karena dosa satu orang menjalar ke seluruh dunia. Anda bilang nggak menjalar, nggak ada Nah sekarang. ini dia. Ini kan pengajaran Yesus, pengajaran Paulus bahwa dosa satu orang pengajaran Yesus. Adam ini Paulus. sehingga orang menghapus dosa. Saudara, Dosa jangan satu fitnah. orang. Paulus Jangan fitnah. berkata, Jangan fitnah. Itu Paulus tadi berkata, pertanyaan. dosa Bukan, satu sebentar, orang. saudara, santai. Paulus Ini berkata pertanyaan. dosa satu orang. Ini pertanyaannya. Ada nggak? Anda sudah paparkan Mazmur, boleh silakan. Walaupun maksudnya nggak itu, Anda bukan dari ayat satunya. Anda sudah paparkan Paulus, Roma 5:12. Sekarang pertanyaannya, ada nggak dosa waris yang diajarkan oleh Yesus? Nah ini ajaran Paulus bahwa dulu dosa waris ada, makanya Yesus datang. Ya, Oh, itu ajaran Paulus. Ya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus. Saya tahu itu ajaran Paulus. Pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya, ada nggak dosa waris yang diajarkan dari mulut Yesus? Loh buktinya Yesus datang menghapus dosa waris itu. Ini yang menjelaskan itu adalah rasulnya. Bukan itu. Walaupun Yesus tidak menjelaskan, walaupun Yesus tidak menjelaskan, Diulang. Ada tidak Ya, walaupun- Yesus mengajarkan dosa waris? ya Yesus tidak mengajarkan saat itu, tapi rasulnya yang menjelaskan. Udah. Kalau Yesus Kan aja rasulnya tidak yang menjelaskan. sebentar dulu saudaraku. Kalau Yesus aja tidak mengajarkan dosa waris dan Anda tahu selama Anda di kandungan tidak berdosa, lahir pun tidak berdosa, berarti konfigurasi Anda di kandung itu ditebus oleh Yesus, berarti batal dengan sendirinya. Karena Loh, Yesus kan tak ada pernah rasul mengajarkan yang dosa waris. menjelaskan. Kalau rasul menjelaskan tidak bisa. Anda ini aneh. Anda menjelaskan dari penjelasan Anda. Iya, kan penjelasan ini menjelaskan ajaran kita kan- penjelasan sebelum. Menjelaskan penjelasan.
Penjelasan ini ternyata menjelaskan di penjelasan yang ini. Penjelasan ini ternyata menjelaskan di penjelasan yang ini. Maksudnya yang Anda bingung di mana? Saya kan katakan bahwa Tidak bingung. Yesus Dengar, tidak menjelaskan. dengar. Yesus menjelaskan tentang dosa. Ini aneh. Tetapi Anda mau membantah dosa seperti apa dijelaskan oleh Paulus. Oleh Saya nggak Rasul. ada. Apa tidak bisa? Ya udah. Berarti yang mengajarkan dosa waris itu Paulus bukan Yesus. Setuju nggak? Ya sama saja kan Yesus dan Paulus mengajarkan hal yang sama. Kan Yesus tidak ngajarin dosa waris. Paulus yang ngajarin dosa waris. Loh, Paulus itu kan rasulnya Yesus. Iya, tapi Paulus ngajarin dosa waris. Yesus tidak mengajarkan dosa waris. Setuju nggak? Tetapi Yesus mengajarkan dosa. Nah, dosa seperti apa? Paulus Saya tahu mengajarkan semua itu. para nabi mengajarkan akan adanya dosa, harus bertobat lah, harus melakukan korban persembahan lah dan seterusnya. Saya tahu betul para nabi itu mengajarkan tapi adanya dosa untuk Nabi menghilangkan mengajarkan dosa lah. waris. Bukan itu. Yang saya tanya Anda percaya kalau Nabi dalam Taurat itu mengajarkan dosa Saudara, waris? bukan Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan dosa waris? Di Taurat saja sudah menjelaskan dosa waris. Di Taurat. Yesus. Di Taurat Yesus. menjelaskan dosa Taurat waris. tidak ada dosa waris, itu ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh Daud. Anda buka Mazmur 51, Anda buka Mazmur 54. Tidak ada dosa waris. Dosa waris. Anda buka komentarnya dari Sefaria, dari Ratapsi, contoh ya Rasi mengatakan bahwa itu mengatakan Dari bahwa mana? manusia Coba itu tampilkan. seperti Tuhan. Apa Nah tuh? itu jelas ayatnya. Mazmur Iya, 51 manusia tidak itu. seperti Tuhan, bukan dosa waris. Bukan dosa waris. Dosa waris itu diajarkan Paulus tadi karena dosa satu orang menjalar ke seluruh dunia, itu dosa waris. Mazmur Kalau 51 yang ayat disampaikan 7. di Mazmur 50, Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aduk aku dikandung ibuku. bukan dosa waris. Dikasih tahu. Itu untuk menunjukkan Mazmur kalau 58 manusia ayat ini 3. berdosa. Iya, Itulah manusia dosa itu waris. berdosa. Satu-satu dulu. Manusia itu berdosa tidak seperti Tuhan. Siapa yang mengatakan? Orang Yahudi, siapa? Rasi. Maksudnya itu manusia itu berdosa tidak seperti Tuhan yang Maha Suci. Dan di situ tidak ada narasi waris. Enggak ada. Paulus Waris itu artinya artinya waris. apa? Waris itu kan artinya kan turunan. Tidak ada di situ dosa Harta turunan. waris. Nah ini sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya udah, kalau bapaknya kesalahan terus dia melakukan dia bapaknya melakukan kesalahan, dia diperanakan. Ya udah, tidak, saudara, tidak ada dia salah karena bapak nggak ada. Coba Anda buka sekarang, mungkin ya, mungkin baik, dalam baik. Quran seperti itu, tapi kan Dalam Quran, dalam ada Bible. itu. Coba sekarang Anda buka, sekarang kita buka ya. Apakah yang masuk itu dosa waris atau bukan? Anda buka Yohanes 18, Yesaya 18 coba. Ya, tentang apa? Baca saja itu apa artinya? Tentangnya hubungannya Anda dengan buka yang Yesaya kita 18 bahas? dulu. Anda baca Baca satu saja perikop, supaya Anda lihat. lihat tentangnya begitu. Coba Yesaya 18. Ya, berarti bukan menjelaskan tentang dosa waris di ayat itu. Makanya dibaca dulu. Kenapa Anda bawa ayat itu? Karena itu menjelaskan apa yang terjadi yang sedang kita bicarakan. Yesaya 18. Itu bukan membicarakan tentang itu. Baca dulu. Makanya beda. Baca dulu. Coba tampilkan dulu supaya saya baca. Saya tidak bawa ini, saya bawa kitab. Dari tadi kau nih bawa. Saya tidak bawa Quran. Saya kan hanya ngutip-ngutip dari ini. Kita buka dulu ya Yohanes. Yakobus Yesaya. Yesaya 18 itu satu pasal semuanya tentang itu. 18. Yesaya 18. Lihat judulnya, kayak lagu judul. Judulnya, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Tuh nggak ada dosa waris. Anda buka Yesaya 18 nomor 20. Coba baca ya. Nih, lihat tentang apa nih? Nah, itu kan Dulu bicara Muslim tentang Kristen. dosa perorangan, bukan dosa waris. Iya, makanya nggak ada dosa Iya, waris. berarti ada dua dosa. Kan ada dua Baru dosa. dosa dari Hong waris Kong. dan Ini dosa dosa perorangan. Lihat, ini dosa waris bukan? Orang yang mana nih? Mana? Nah, orang yang berbuat dosa, dia yang harus mati. Oke? Adam berdosa, kita nggak usah mati. Orang yang berbuat dosa yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung dosa ayahnya. Pertanyaannya, apa yang Anda pahami dari situ? Anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Iya, itu bukan membicarakan tentang dosa waris. Ya udah, Itu selesai dosa berarti nggak ada pribadi. dosa waris. Dosa pribadi itu. Iya bagus. Sekarang saya tanya,
apakah anak menanggung dosa ayahnya atau tidak? Iya, kalau pribadi ya tidak. Dengar. Dosa pribadi. Anak, dengar dulu saudaraku. Sebelum kau klasifikasikan, lebih baik kau baca datanya dulu. Anak tidak akan turut menanggung dosa ayahnya. Pertanyaannya, Itu dosa apakah perorangan. anak? Saudara, santai dulu. Sebelum Anda masuk dosa perorangan atau dosa banyak, dosa perorangan, dosa pribadi. Ini dosa terkait dengan pembantahan dosa waris. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan atau dosa ayahnya. Anak tidak turut menanggung dosa ayahnya. Apa yang Anda pahami dari situ? Ya itu ngomongin dosa perorangan. Dan itu betul. Itu bukan membicarakan dosa waris. Saudara, sebelum Anda menyebutkan dosa perorangan, sebelum mengklasifikasikan, Anda pahami dulu. Apakah anak menanggung dosa ayahnya atau tidak? Ya tidak. Bagus. Apakah Kain menanggung dosa Adam atau tidak? Tidak. Berarti nggak ada dosa waris. Kain Adam. Pak, Kain ini menanggung dosa Adam atau tidak? Tentu saja menanggung dosa. Tadi tidak. Itu dosa waris itu. Tadi kau bilang tidak tadi. Aneh dia. Laki-laki itu yang dipegang dua. Pertama kata-katanya, yang kedua cari sendiri. Aneh dia mah. Ini tidak mengerti tentang dosa waris. Dulu yang lain bentar. Apa yang akan dipikirkan? Dul Muslim atau Kristen? Dul Muslim atau Kristen? Muslim atau Kristen? Para Diras Muslim atau Kristen? Gimana kamu? Hah? Menjumpai Bumia dulu. Muslim atau Kristen? Catatan ya. Dia balik ke mana? Lo Pinang, Bah. Ada Diras. Ada dia. Malah ngegosip di atas. Astagfirullah. Dul Muslim Kristen Dul. Jadi teman-teman sekalian, ayah tidak turut mendosa anaknya, anak tidak turut mendosa ayahnya. Selesai. Tidak dosa waris. Kata bapak tadi, kita tidak mendosa. Alhamdulillah. Baik, di sini sudah mau masuk acara, bentar lagi kita harus siap-siap. Baik, itu doa kita. Semoga kita nanti bisa dipertemukan lagi di komal-komal mendatang. Mbak Indah, Mbak Cenil, terima kasih ya. Mbak Andul, terima kasih di ujung dia. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu Mau an la kemana Kang Sani? balik. Salat asar lah. Salat asar sama mau bawa dokumen di desa untuk teman-teman. Saya di sini sedang membangun masjid. Terus mohon dibantu. Insya Allah masjidnya itu ada 1 atau 2 ruangan memang kita dedikasikan untuk pendidikan. Semoga kita bisa memasukkan bab kristologi sebagai pendangkalan akidah di situ ya. Nah, tolong nanti teman-teman mohon dibantu. Sekarang prosesnya jadi proposal sekarang itu masih pakai rekening pribadi. Nah, jadi saya ingin mempromosikan setelah mempunyai rekening atas nama masjid. Sedang diproses, insya Allah. Semoga di esok atau lusa kita bisa memproses rekeningnya atas nama masjid. Sebetulnya masjid ini udah ada, cuman beda. Sekarang kita baru dan ada fungsi-fungsi yang ingin kita benar-benar fungsikan. Jadi teman-teman nanti ada 2 ya. Ada 2 yang inisiasi. Pertama, seperti hasil pembicaraan dengan para asatid. Di sini insya Allah kita akan buat grup WA, tapi khususnya Jawa Barat ya, khusus Jawa Barat untuk pendangkalan akidah. Kalau ada on the spot WA, nanti kalau teman-teman Jawa Barat kalau mau ini masuk ya sebagai untuk memberikan informasi apa saja yang bisa diakses dan apa saja yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah nanti saya ada masjid, semoga mungkin ada Agnia yang ingin menempatkan uangnya atau hartanya sebagai sedekah jariyah. Tapi nantilah setelah jadi rekening banknya. Kalau sekarang rekening saya. Ya teman-teman ya, insya Allah nanti kita akan dialog ke depan. Bismillah. Barakallahu li wa lakum. Yesus mengejarkan A. Begitu, Bung.
memang nggak ada jalannya bang. Kalau sama kau diskusi memang kau bertahan sama agamamu sendiri. Saya bertahan terhadap dalil, saudaraku. Anda bertahan terhadap dogma. Coba kita uji nih. Yesus mengatakan kita memperoleh hidup yang kekal dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Coba jawab. Ntar bang, sebelum itu kita ngapain berdebat menghakimi keyakinan agama lain? Itu loh. Kok menghakimi? Itu menghakimi bang. Itu menghakimi. Sekarang agama Anda apakah ada amanat agung untuk mengkristenkan orang lain? Ada. Nah itu dia yang kami bantah. Enak aja. Itu kan masih amanat. Dalam artian gini loh, jika orang tersebut tidak mau diajak, ya udah, karena nggak mau pemaksaan. Gini loh. Itu Anda masuk neraka kalau Anda tidak menjadikan. Itu kan perintah. Jadikan, itu perintah. Anda harus menjadikan, kalau tidak Anda berdosa. Itu dalil. Jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah atau bukan? Perintah, itu benar perintah. Nah, itu perintah. Kalau Anda tidak menjadikan, Anda berdosa nggak? Kenapa? Kalau Anda tidak menjadikan sesuai dengan perintah, Anda berdosa nggak? Tidak. Mana perintahnya tidak berdosa kalau ada perintah dilanggar? Anda diperintahkan, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Perintah nggak itu? Perintah. Anda harus menjalankan perintah itu. Kalau Anda tidak menjalankan, Anda berdosa. Sekarang permasalahannya adalah, emang kamu pikir kami ini, kamu ini pikir kami pemakan babi segampang itu mau jadi pengikut Kristus? Ya nggak bisa dong. Maka terjadilah dialog seperti ini. Karena Anda memaksakan kehendak untuk mengkristenkan kami. Oh nggak bisa. Kami orang berakal. Kalau di Islam beda. La ikraha fiddin. Jangan kau paksa orang masuk Islam. Kalau di agama Anda jadikan seluruh